Jiang Hai. Aku, Jiang Xiangliu, akhirnya kembali lagi. Berdiri di jalan seperti orang gila. Kamu cari mati ya? Maaf, maaf. Pedang roh Zukue. Bergerak. Nona kedua. Pedang roh Suzaku. Bergerak. Pedang roh Suzaku. Terikat dalam perjanjian pernikahan dengan keluarga Liu selama 100 tahun. Selama 100 tahun seperti benda mati. Bagaimana bisa bergerak aneh di sini? Mungkinkah? Karena dia. Seratus tahun yang lalu, pendahulu yang memegang daftar, menyelamatkan keluarga Yan dari bahaya, dan menganugerahkan pedang roh harimau putih. Berjanji padaku, keluarga Yan, akan masuk daftar langit. Hanya menunggu, orang yang memegang daftar kali ini datang untuk menyambut pengantin. Maka keluarga Yan saya dapat melanjutkan kemakmuran selama 100 tahun. Sekarang pedang roh harimau putih menunjukkan kekuatannya. Bukankah itu berarti keluarga Yan kita? Telah sampai pada masa 100 tahun tersebut, orang yang memegang daftar, Jiang Xiangliu, mengawini putri keluarga Yan, Jiang Xiangliu. Salam kepada kepala keluarga Yan, Nyonya Yan. Anda benar-benar orang yang memegang daftar. Itulah saya. Dengan surat nikah sebagai bukti. Ini. Apa yang terjadi? Lagi-lagi penipu. Penipu dunia yang mengaku sebagai pejabat. Tuan Yan. Surat nikah ini diberikan oleh Tian Dao. Hanya naga dan Phoenix sejati. Hanya dengan begitu bisa mendapatkan pengakuan dari langit. Dan saat ini, anak muda yang cerah menghilang. Hanya ada satu alasan. Gadis dari keluarga Yan. Sudah bukan lagi seorang yang sempurna. Apa? Guru keluarga saya sekitar 100 tahun yang lalu. Menyelamatkan keluarga Yan dari bahaya. Meninggalkan pedang suci. Menetapkan pertunangan. Menjadikan pencapaian di daftar langit sebagai mahar. Itu adalah kebaikan besar bagi keluarga Yan. Kalian keluarga Yan. Begitu membalasnya? Bermain-main dengan tahayul. Omong kosong. Maksudmu apa? Pertunangan ini. Aku, Yan Sisi, menolak. Kamu adalah Yan Sisi. Menolak pertunangan. Kamu tahu keluarga Yan akan menanggung kerugian sebesar apa? Kehilangan apa? Apakah jalan menuju papan peringkat? Atau kehormatan seluruh keluarga? Jangan berpura-pura lagi. Kamu sama sekali bukan orang yang mengatur papan. Surat pernikahan ini sudah mati. Bisa dipakai untuk mencuri. Pedang roh menunjukkan kekuatannya. Bisa juga menggunakan teknologi modern untuk menyamarkan. Tapi yang tidak bisa dipalsukan adalah aura miskin yang ada padamu. Aroma kemiskinan. Sisi bilang benar. Si kecil manis yang suka mengibas-ngibaskan ekor. Berani pura-pura jadi orang yang memegang daftar tugas. Kamu sudah cukup bicara? Si kecil yang imut. Berani mencuri surat pernikahan. Datang melamar ke keluarga yang saya. Kalau bukan karena aku tidak rela, saat pengumuman daftar juara akan ada gangguan. Sekarang kamu sudah hancur berkeping-keping. Ini apa? Kamu kan cuma mau uang. Di kartu ini ada 100.000 yuan. Anggap saja ini hadiah dariku untukmu. Makanan anjing. Gigit dia. Pergi sana. Hadiah. Guru saya 100 tahun lalu. Turun gunung menyelamatkan 4 keluarga. Meninggalkan pedang roh. Menetapkan pertunangan. Membantu keluarga yang agar terkenal di daftar langit. Inilah hadiah sesungguhnya. Namun kini kau menolak anugerahku. Itu sama saja dengan memutuskan jalan keluarga Yan untuk masuk daftar peringkat. Bocah, apakah kamu tahu apa arti daftar peringkat langit? Orang yang masuk daftar peringkat, keluarga akan naik tingkat, serta suku akan terangkat. Para pendekar yang masuk daftar, tenaga bisa menembus langit. Pedagang naik daftar. Segala hal selalu makmur. Ingin naik daftar. Hanya bergantung pada kekuatan. Hanya bergantung pada fondasi. Jangan bilang kau ini palsu. Bahkan jika kau benar-benar pemegang daftar, jalan keluarga Yan untuk masuk daftar, apakah kamu bisa memutuskannya? Kamu penipu. Berhenti berpura-pura di sini. Aku akan jujur padamu. Hutang 100 tahun lalu. Tak ada hubungannya denganku. Pertunangan 100 tahun itu bahkan tak nyata.
Yang aku inginkan adalah alasan, adalah keuntungan yang bisa diraih. Yang aku inginkan adalah kemuliaan saat ini. Yang aku mau adalah Tuan Zhuang dan semua kerabat. Aku, Zhuang Dinghai, di sini mewakili keluarga besar di ibu kota. Kepada keluarga Yan, meminang Sisi. Kami, keluarga Yan, membentang di sepanjang sungai dan laut, terkenal di Provinsi Selatan, sedangkan keluarga besar adalah keluarga terhormat di ibu kota, yang berpengaruh di seluruh dunia. Kami berdua menikah. Tak perlu orang lain memberi anugerah, lebih tidak merasa hina. Mimpi kosong yang tak pasti itu. Dalam genggaman, dekat dengan puncak kejayaan, kebanggaan seluruh keluarga ada di tangan. Dan sekarang, kamu memegang perjanjian pernikahan ini. Aku juga memberimu tulang. Pergi. Bagus sekali. Kau, gadis keluarga Yan, mengabaikan budi, berjanji diam-diam seumur hidup, bahkan menganggapku seperti rumput, menghina dengan berbagai cara. Benar-benar hebat. Sayangku, kamu melakukan apa? Pedang memiliki roh, tentunya marah. Dia marah pada keluarga Yan, lupa budi dan ingkar janji, mementingkan diri sendiri. Dia marah pada gadis keluarga Yan, menghargai budi tapi tidak sabar. Berjanji sehidup semati secara rahasia, trik dunia persilatan, berani juga berpura-pura di sini. Awalnya aku ingin memaafkanmu, tapi kamu malah menganggap pelonggaranku sebagai kelemahan. Baiklah, orang sini, usir penipu ini, keluar dari sini. Usir penipu ini. Keluar dari sini, tidak perlu. Hadiah besar keluarga Yan. Saya tidak pantas menerimanya. Hari ini, kalian dari keluarga Yan, menanam benih kejahatan. Esok hari, pasti akan menuai akibatnya sendiri. Sisi. Meskipun hari ini kita telah mengusir penipu ini, tapi jika benar-benar seseorang dari daftar utama datang, maka, selama dia bisa membantu aku masuk daftar terkenal di langit. Aku, Yan Sisi, tidak peduli dengan siapa aku menikah. Sisi. Kalau nanti orang yang memegang daftar itu, benar-benar datang melamar, kamu bisa bantu aku meraih daftar itu. Maka kamu, Zhuang Jia, pasti di bawah perlindungan saya. Akan naik ke surga. Kami, keluarga Zhuang, akan sepenuhnya membantu kamu menyelesaikan ikatan pernikahan dengan orang yang memegang daftar. Master, aku mengirim muridku turun gunung untuk menikah. Awalnya ingin membantu aku menghapus kekuatan jahat dalam hati, tapi kamu tidak menghitung. Di dunia ini, banyak orang bermuka dua, orang berhati lalat dan hati anjing. Kalau begitu, penghulu pengawal sudah hadir di Jianghai. Perintahkan semua anggota Jianghai Men mempersiapkan pesta penyatuan dewa. Mengundang bangsawan dan pejabat Jiangnan, serta 4 tunanganku. Mulai hari ini, aku akan menaruh semua dendam di hatiku. Kemarahan dan kebencian, semua sudah selesai. Memotong iblis dalam hati. Membuka peringkat dewa. Seratus tahun telah berakhir. Membuka kembali peringkat langit. Ini adalah giliran reshuffle kekuatan besar lagi. Hanya saja tidak tahu peringkat langit dewa ini. Tahun ini berapa keluarga yang bisa naik ke peringkat langit ya? Siapapun kepala keluarga yang naik ke daftar langit, keluarga yang pasti memiliki tempat di sana. Nona yang berkata begitu. Memang bukan hal yang mustahil. Menurut kebiasaan sebelumnya, para pemegang daftar ini harus memilih satu orang dari keluarga besar sebagai istri. Nona Yan, kecantikan negaranan mempesona, budi pekerti halus dan hati tulus. Sepertinya, istri dari pemegang peringkat tahun ini mungkin akan jatuh ke keluarga Yan. Bukan mungkin, melainkan pasti. Pedang suci yang tertancap di batu itu, namanya adalah Baihu. 100 tahun yang lalu, pemegang daftar sebelumnya menetapkan pertunangan dengan pedang spiritual ini, berjanji akan menikahi putri keluarga Yan setelah 100 tahun. Pemegang daftar saat ini, dengan naik ke daftar surga sebagai hadiah, menikahi putri keluarga Yan. Dan hari ini, aku menancapkan pedang rohani ini di sini, untuk memberitahu pemegang papan peringkat saat ini, keluarga Yanku, tidak pernah melupakan kebaikan di masa lalu. Dan juga untuk mengumumkan ke seluruh dunia, aku Yan Sisi akan segera menikah dengan pemegang papan peringkat. Kalau memang begitu, maka aku, kepala dari 4 keluarga besar di Provinsi Selatan, mulai sekarang, akan menganggap Nona Yan sebagai yang paling terhormat. Asalkan kalian semua mengikuti keluarga Yan, pasti bisa bersama-sama meraih kemuliaan tatanan langit, meloncat ke puncak. Aku rasa langit ini, kalian tidak akan bisa naik. Kamu lagi.
Kamu datang untuk apa? Pengumuman hasil. Penobatan. Seorang penipu berani bilang pengumuman hasil. Sungguh lucu. Keluarga yang kamu. Mulutmu bilang takkan lupa budi. Tapi hatimu penuh tipu daya. Bukankah itu lebih lucu? Sembarangan. Kamu penipu. Berani hina keluargaku, Yan. Seharusnya pagi ini aku bunuh kamu di rumah Yan. Tapi sekarang, dia ingin pergi tapi tidak bisa lagi. Kitab suci Feng Shen adalah diselenggarakan oleh gerbang surga. Di sini berkumpul para pahlawan. Tokoh-tokoh terkenal berkumpul. Bagi kita, tempat ini adalah tempat kita menyaksikan secara langsung batu suci pembuka daftar dewa. Namun bagimu, di tempat ini, tidak berbeda dengan lubang naga dan harimau, gunung pedang dan lautan api. Aku membiarkanmu pergi, hanya demi menyelamatkan nyawamu. Cepat sujud dan bersyukur padaku. Anak seorang bandar biasa. Berani berkata akan menyelamatkan nyawaku. Tempat berkumpulnya ular dan tikus biasa. Berani menyebutnya sarang naga dan harimau. Kalian selalu menyebut orang penipu. Setiap kata disebut semut. Bahkan tidak tahu namaku. Namun berani menyatakan aku berasal dari kalangan rendah. Apa mungkin kau, keluarga Zuang, sama seperti keluarga Yan? Semua cuma orang-orang yang tampak hebat tapi kosong di dalam? Kalau aku pergi, tidak ada yang bisa membuka daftar langit ini. Kalian baru benar-benar tak termaafkan walau mati 100 kali. Maksudmu apa? Hari ini aku ini datang untuk mengumumkan peringkat. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu apa dasar mengumumkan peringkat? Dari surat nikah yang kamu curi? Atau dari aroma miskin dan hina yang tak bisa kamu sembunyikan ini? Dewa peringkat surga adalah takdir langit. Penanggung jawab peringkat bahkan ditunjuk langsung oleh Tian Dao. Kamu berpura-pura menjadi penanggung jawab peringkat, selain mengundang malapetaka maut bagi dirimu sendiri. Hanya akan menjadi bahan tertawaan. Baiklah. Kami sudah selesai melihat lelucon ini. Cepat pergi kalau tidak. Awalnya aku ingin memberi kalian satu kesempatan lagi untuk menebus dosa. Tak kusangka. Yang kuterima hanyalah hinaan yang tak berujung. Jiang Xiang Liu. Aku tahu kau berencana jahat padaku. Aku juga tahu bahwa kau berusaha keras agar menikah denganku. Tapi tolong buka mata lebar-lebar. Lihat jelas jarak antara kita. Di hadapan orang berkuasa. Kamu hanya pantas berlutut dan jadi binatang. Jarak. Jarak itu adalah kalau tanpa izinku. Kalian hanya pantas berlutut di luar pintu dan menyembah. Jika bukan karena aku yang membuka daftar langit ini, langit dan bumi akan runtuh. Aku memberi izin keluarga Yan untuk ikut dalam pesta penyembahan dewa, adalah agar kalian semua tahu. Aku adalah putra keluarga Jiang. Dan juga orang yang memegang daftar. Kamu bilang kamu mengadakan pesta megah ini. Supaya Nona Yan menyesal. Benar. Kalau kamu suka berpura-pura jadi orang penting, maka aku akan membantumu. Aku akan suruh orang membuka pakaianmu sampai habis. Dan membuangnya ke jalanan. Baik. Kalian merasa aku berasal dari kalangan rendah. Tidak pantas menjadi pembawa daftar. Benar. Kalian merasa aku telah menyinggung daftar langit. Tidak layak ikut dalam pesta penyucian dewa. Faktanya seperti itu. Kalian pikir aku tidak layak. Lebih tidak bisa membuka daftar langit. Benar. Benar. Kalau begitu hari ini, aku akan tunjukkan padamu. Datangkan orang, patahkan tangan dan kakinya si biang kerok ini. Gantung di pintu Xuan, sebagai permintaan maaf. Siapa berani? Yan Sisi. Para bangsawan sekalian. Buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Hukum langit teratur. Daftar peringkat segala sesuatu. Daftar peringkat dewa. Buka. Tekanan ini. Apakah ini daftar peringkat langit? Tidak mungkin. Betapa mulianya identitas sang penjaga daftar. Tidak mungkin itu seseorang dari pinggir jalan. Mengapa tidak? Daftar langit telah turun. Seperti hukum langit yang turun sendiri. Siapa yang berani berpura-pura? Siapa yang mampu berpura-pura? Sudah melihat daftar langit. Mengapa tidak sujud? Berlututlah. Aku adalah putra keluarga Jiang. Juga penjaga daftar. Hari ini aku membawa daftar surga. Menurut perintah guru untuk menikah. Memberimu jalan menuju langit. Tapi tidak kusangka kau menghina seenaknya. Raja Terang pun bisa marah. Hari ini, aku menggunakan jalan langit. Untuk mengadili semua makhluk. Yan Sisi. Aku menikahimu sebagai istri.
memberimu kekayaan dan kehormatan. Tapi kau dengan sengaja berkhianat. Itu adalah ketidaksetiaan. Keluarga Yan, aku datang melamar. Tapi kau lupa budi. Mengingkari janji. Itu berarti tidak adil. Dan kau menunggu orang berkuasa. Aku mengadakan pesta mengundang. Kau menunggu, tapi sembarangan menyusahkan. Dianggap tidak sopan. Tidak setia. Tidak adil. Tidak sopan. Kalian ingin mati bagaimana? Tuan Jiang, kami benar-benar tidak tahu identitas Anda. Baru saja menabrak Anda. Mengingat kami, orang yang tidak tahu tidak bersalah. Mohon ampunilah kami. Ketidaktahuan bukanlah dosa, tapi jika ketidaktahuan itu dibanggakan, itu adalah dosa yang tak termaafkan. Tuan Jiang, saya yang tidak tahu, tapi keluarga Nan aku tidak bersalah. Mengizinkanmu menyumbangkan setengah dari harta keluargamu, agar menyelamatkan nyawa keturunan keluarga Nan. Kami keluarga Zhao, juga bersedia menyumbangkan setengah dari harta keluarga. Hanya mohon kepada Yang Mulia, maafkan nyawa keturunan keluarga Zhao. Kami bersedia menyumbangkan setengah dari harta keluarga. Harap Yang Mulia, berikan kami keturunan ini satu nyawa. Karena kalian tulus menyesal, maka bisa diampuni dari hukuman mati. Yang Mulia, aku juga bersedia mengorbankan seluruh harta keluargaku. Hanya memohon agar kalian bisa menikahi Sisi. Keluarga Yan, betapa sombongnya muka kalian. Berulang kali menghina martabatku. Masih ingin aku menikahi wanita yang tidak setia dan tidak bermoral. Keluarga Yan Mu. Apakah ingin memusnahkan keluarga ini? Jiang Xiang Liu. Jika kau benar-benar orang yang memegang perintah, maka yang paling penting sekarang adalah membuka daftar langit untuk menilai semua makhluk. Bukan sekarang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Apakah kamu benar-benar penjaga daftar? Benar. Kalau kamu benar penjaga daftar, maka sekarang kamu harus membuka daftar langit. Agar semua orang bisa membedakan yang asli dan palsu. Saat itu nanti, kamu masih bisa membantai mereka nanti. Kalau tidak, kamu bukanlah penjaga daftar. Silakan, Tuan, buka daftar surga. Baik. Maka aku akan membuat kalian benar-benar putus asa. Jalan langit teratur. Daftar mengatur segala sesuatu. Daftar langit penobatan dewa. Buka. Tidak bisa dibuka. Iblis hati belum hilang. Memaksa membuka daftar langit. Badan mati jiwa lenyap. Tidak boleh. Dendam keluarga belum terbalas. Perintah guru belum selesai. Aku masih belum bisa mati. Waktunya belum tiba. Daftar langit. Masih belum bisa dibuka. Memang belum bisa dibuka. Atau mungkin takut membukanya. Semua orang. Saya punya alasan untuk percaya. Semua yang ada di sini adalah sebuah penipuan yang direncanakan dengan matang olehnya. Tujuannya adalah untuk membuat keluarga yang tunduk dan menipu kekayaan para bangsawan Jianghai. Tidak heran ketika kami bersedia menyumbangkan setengah harta keluarga. Dia langsung setuju memaafkan kami. Tapi papan hari itu hanya proyeksi yang buruk saja. Nah, bisa dalam waktu singkat seperti ini membuat pengaturan seperti itu. Kamu benar-benar luar biasa. Tapi daftar teratas ini akhirnya mengungkap identitasmu. Kamu tadi sombong dan angkuh. Sekarang semuanya berbalik. Pada saat ini, apa cara kamu ingin mati? Saat aku memegang daftar teratas, kalian semua berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Hina seperti anjing. Ketika aku menunda pengumuman hasil, kalian menunjukkan wajah seperti ini, seperti anjing gila. Aku lihat kalian yang disebut bangsawan. Hanya sekelompok, orang lucu yang tak punya akal. Dan pengecut yang takut sama yang lemah. Kalau punya waktu, lebih baik pikirkan, bagaimana cara menyelamatkan nyawamu. Kau ini anjing siapa? Aku adalah anak keluarga Jiang. Dan juga orang yang berkuasa. Siapa yang bisa menghakimi hidup dan matiku? Aku bisa. Aku, keluarga Yan, berkuasa di sungai dan laut, memegang provinsi selatan. Apa kamu bisa memutuskan hidup dan matiku? Kurang. Kalau begitu, tambahkan aku, keluarga Zhuang, adalah yang terbaik di ibu kota. Kekuatannya tersebar ke seluruh dunia. Sekarang. Cukup, kan? Siapa lagi yang ingin bergabung? Silakan maju. Aku Jiang Xiang Liu. Akan menghancurkannya sendirian. Masih ada siapa lagi? Kalau begitu, tambahkan keluargaku. Yo, kamu menyamar sebagai petugas pengumuman. Mengolok-olok kami para bangsawan. Kalau kamu tidak mati, kami para bangsawan. Mana muka kami? Dan aku juga. Ditambah aku. Kalian semua belum memastikan siapa aku. Tapi berani menghakimi jalanku seenaknya. Tidak takut dipermalukan lagi? Simpan saja gaya. Pura-pura gagahmu itu. Sekarang juga, dipimpin oleh keluarga Yan Zhuang. Didukung juga oleh kekuasaan di Jianghai. Kamu. Jalan keluar sudah tertutup. Orang datang.
Sebelum aku bertindak, aku berikan lagi kesempatan terakhir untuk memohon ampun. Jiang Xiangliu, tadi kamu, semangat sekelas nomor 1 di dunia mana? Di hadapan kekuatan mutlak. Kamu menyerah. Jangan buang waktu dengan si kecil ini. Bersihkan sampah. Selamat datang pengadilan eksekusi. Bertindak. Saya Ding Jingshu dari keluarga Ding di Kota Yu. Saya Zhao Ruowan dari keluarga Zhao di Zhongzhou. Membawa 4 pedang roh. Menuju perjanjian pernikahan 100 tahun. Keluarga Ding di Kota Yu. Apakah itu komandan pasukan perbatasan yang menindas keluarga selama 100 tahun di markas jenderal? Zhao keluarga di Zhongzhou. Itu adalah orang yang memegang kekuasaan di tanah ini. Dari suku asing yang mengangkat dirinya sebagai raja. Menghormati orang yang memegang daftar utama. Bangkitlah. Ternyata dia memang orang yang memegang daftar utama. Yan Sisi. Para tokoh berpengaruh di Jianghai. 2 pedang spiritual sebagai perantara. 2 keluarga besar sebagai jaminan. Sekarang, apakah aku bisa membuktikan diriku? Wajah kalian sakit, kan, Tuan Jiang? Kami juga menjadi korban dia. Kesalahan panduan keluarga Yan. Hanya karena kebingungan sesaat. Entah karena kebingungan sesaat, atau karena dipengaruhi orang lain. Menyinggung pelaksana daftar. Harus dihukum mati. Saya dari keluarga Zhao di Zhongzhou bersumpah di sini. Akan berbagi kehormatan dan aib dengan pelaksana daftar. Berhadapan dengan penjaga daftar. Berarti berhadapan dengan keluarga Zhao dari Zhongzhou. Semua orang. Kalian ingin berhadapan dengan keluarga Zhao dari Zhongzhou? Apakah Jiang Xiangliu benar-benar penjaga daftar? Tunggu dulu. Nona Lin, Nona Zhao, bagaimana kalian yakin dia benar-benar adalah orang yang memegang daftar, yang mampu mengendalikan pesta dewa ini? Tentunya adalah orang yang memegang daftar. Apakah ada yang berani berpura-pura menjadi orang yang memegang daftar? Benar. Nona Zhao, dia adalah orang gila yang berani menyamar sebagai petugas resmi. Saya, Jiang Haiyan, bisa menjadi saksi. Kami semua telah ditipu olehnya. Tapi, Nona Zhao, aku dan orang yang memegang daftar, juga memiliki janji pernikahan 100 tahun. Kami terikat satu akar. Aku tidak akan menipu kalian. Dia adalah penipu itu. Tak ada yang berani menipuku. Yu Cheng Ding Jia, kau ingin mati bagaimana? Beberapa kalimat saja bisa mengubah posisi kalian. Kalian para bangsawan ini. Sepintar itukah? Nona, baru saja menerima kabar dari 3 keluarga Yan Shao. Sudah membawa pedang roh 4 arah. Tiba di tempat acara. Orang yang memegang daftar. Mungkinkah dia? Segera siapkan hadiah besar. Kita akan berziarah ke orang yang memegang daftar. Benar. Sombong. Seorang pria yang menipu dengan pernikahan. Masih berani bicara sembarangan. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian? Kalian bilang aku palsu sebagai pemenang. Tapi surat pernikahannya, apakah itu juga palsu? Bukan mata kalian yang seperti anjing. Perhatikan baik-baik. Surat pernikahan ini asli atau palsu? Tanda tangan dan cap. Surat pernikahan ini asli. Yang ini juga milikku. Tentu saja surat pernikahannya asli. Namun, apa buktimu bahwa kamu adalah Jiang Xiangliu? Benar. Surat nikah curian itu bukan sesuatu yang bisa kamu andalkan seenaknya. Sebagai seekor semut, kamu harus menerima takdirmu. Kamu tak seharusnya menentang pesta besar. Lebih tidak seharusnya. Saat ini, beberapa keluarga kita begitu mengatakan. Apakah kalian semua akan melanggar janji? Dahulu, guru kami, seusai 100 tahun, turun gunung untuk membuka daftar, menjalin hubungan dengan 4 keluarga. Untuk keluarga Jiang Haiyan, modal ratusan miliar, meninggalkan pedang roh harimau putih, membantumu menjadi raja bisnis. Mewariskan strategi militer keluarga Ding dari Yu Cheng, meninggalkan pedang roh naga hijau, membantumu menjadi panglima tertinggi pasukan, membantumu menjadi panglima tertinggi pasukan. Untukmu, keluarga Zhao, beraliansi dengan 100 suku, tinggalkan pedang roh mutiara hitam, bantu kamu menjadi seorang penguasa daerah. Kalian bisa menikmati anugerah dari guru ini, yang ditinggalkan. Sekarang, justru melanggar janji? Kalian tidak takut pada Tianjian? Pedang roh bergerak aneh. Jangan-jangan, takut apa? Ini cuma trik kecilnya saja. Jiang Xiangliu, aku Yan Sisi, ditakdirkan untuk menikah dengan penjaga daftar. Ditakdirkan untuk tercatat di papan langit. Ditakdirkan untuk kemuliaan sepanjang masa. Aku tidak mungkin menikah denganmu hanya karena perjanjian ini. Dengan pria kelas bawah sepertimu. Benar, perjanjian ini kau curi. Tapi itu tidak mungkin milikmu. Saya, Ding Jingshu, hanya akan menikah dengan orang yang memiliki kekuasaan. Jika kamu bersikeras, menganggap remeh ikatan pernikahan ini. Saya, Zhao Ruowan dari keluarga Zhao di Zhongzhou, membatalkan pertunangan. Saya, Ding Jingshu dari keluarga Ding di Yu Cheng, membatalkan pertunangan. Selain saya, Jiang Haiyan, Jia Yan Sisi, membatalkan pertunangan. Saya dari keluarga Liu di ibu kota, Liu Ruyan, tidak membatalkan pertunangan. Keluarga Liu di ibu kota, dengan pedang spiritual dari 4 arah, menuju janji pernikahan 100 tahun. Asalkan kamu bersedia. Sekarang aku adalah istrimu. Tak disangka, guruku, menetapkan 4 janji pernikahan. Hari ini, hanya 1 yang berlaku. Tapi 1 orang sudah cukup.
Nona Liu, karena kamu tidak melanggar janji, aku, Jiangxiang Liu, nantinya pasti tidak akan mengecewakanmu. Liu Ruyan hari ini adalah pesta penobatan dewa yang diadakan oleh gerbang surga. Orang yang memegang daftar pemenang akan segera datang. Namun kamu demi surat pernikahan yang konyol ini harus menikah dengan sampah dari lapisan bawah, tertulis hitam di atas putih. Menjadi perjanjian. Kyle tidak bisa dengan semaunya menentangnya. Yang membuat perjanjian dengan 4 keluarga saya adalah orang yang memegang papan pengumuman, bukan si pemalas ini. Kalau siapa saja yang pegang surat nikah bisa datang melamar, maka keluarga kami bukankah akan jadi bahan tertawaan seluruh dunia? Kamu menikah dengan si pemalas ini tak hanya membuat keluarga Liu jadi bahan tertawaan, tapi juga menyerah kesempatan untuk masuk daftar langit yang terkenal. Kalian tidak mengakui surat pernikahan. Aku mengakuinya. Kalian membatalkan janji. Aku, Liu Ruyan, tidak akan menyesal. Tidak tahu beradaptasi. Sangat bodoh. Menurutku, kamu dan sampah ini cukup cocok bersama. Kalau begitu, maka hari ini, upacara suci ini, 3 dari kita beruntung. Terdaftar di Tianbang, kemuliaan selama abadi. Bawalah dirimu dan tunangan si sampah. Pergi sana. Yang harus pergi adalah kalian. Aku yang menentukannya, Tianmen. Mengadakan pesta penghormatan dewa, mengundang pahlawan dari seluruh dunia, semata-mata hanya untuk menunjukkan kepada dunia, menepati janji pernikahan 100 tahun, dengan menghormati daftar terbang sebagai hadiah, menikahi putri dari 4 keluarga sebagai istri. Namun sekarang, kalian bertiga telah membatalkan janji. Kehilangan dukungan dari pemegang daftar. Masih berangan-angan untuk masuk ke daftar terbang. Berangan-angan mengikuti pesta besar. Lupakan dulu kamu. Apakah kamu orang yang memegang daftar? Atau ada istilah orang yang memegang daftar itu? Tapi dengan keluarga Jiang Haiyan saya, yang menguasai nadi ekonomi satu wilayah. Cocokkah? Harta dan uang. Menurut saya, tidak sebanding. Aku dari keluarga Ding Kotayu, mengendalikan pasukan baja yang kuat di wilayah ini. Layakkah? Kekuatan senjata dan baju zirah di tanganku tak tertandingi. Aku dari keluarga Zhao, Zhongzhou, menguasai berbagai bidang di satu wilayah. Layakkah? Relasi dan koneksi. Menurut saya, hanya biasa saja. Relasi yang kalian lihat adalah strategi, uang. Semua berasal dari garis keturunan penguasa ego saya. Namun kalian sekarang malah melawan Tiangang. Sombong. Membanggakan diri di hadapanku. Masih berakting pula. Kalian benar-benar menganggap diri kalian sebagai pimpinan Tianmen. Menganggap diri. Apakah dia sudah menjadi yang teratas? Ada orang. Lempar dia keluar. Siapa berani? Cukup. Jelas-jelas cuma seekor anjing liar di pinggir jalan, yang sewaktu-waktu bisa diinjak mati. Mengapa bisa berubah menjadi plesteran yang tak bisa lepas? Liu Ruyan, bukankah kamu masih belum mengerti? Si kecil lucu ini hanya ingin memanfaatkan surat nikah ini. Dan keempat keluarga kita mendapatkan puncak keberuntungan. Dihajar oleh si kecil dari golongan bawah ini, Kai Hang. Benar-benar membuat orang jijik. Semut. Bagaimana caranya? Agar bisa menghilangkan pikiranmu. Bagaimana caranya agar kau pergi? Apakah itu uang? Kekuasaan? Atau mungkin harus benar-benar memutuskan semua keinginanmu? Kamu mau melakukan apa? Surat pernikahan ini sebenarnya adalah saksi kehormatan pertunangan keluargaku dengan si pemegang peringkat. Namun kini, justru menjadi ancaman yang kamu, si kecil manis ini, gunakan untuk mengendalikan kami. Kalau begitu, kamu sebaiknya pikirkan baik-baik. Guru saya menjadikan hukum langit sebagai cermin, menjadikan 4 pedang suci sebagai saksi, menggunakan kemewahan dan kekayaan sebagai penghormatan, menghancurkan surat pernikahan, adalah pelanggaran total janji. Kemarahan langit dan bumi. Kalian akan benar-benar kehilangan aku selamanya. Sudah tidak ada lagi ruang untuk berbalik. Yang aku inginkan adalah daftar nama yang menembus langit. Aku sebenarnya tidak membutuhkan hubungan denganmu, si masih kecil. Tidak ada kaitannya sama sekali. Apa yang terjadi ini? Membatalkan janji pernikahan. Melanggar hukum langit. Amarah langit. Pedang berdentang. Ini adalah pertanda kunci langit. Aku justru ingin lihat kunci langit ini. Bisa berbuat apa padaku? Apakah kita hanya perlu merobek surat pernikahan? Kamu akan pergi. Tidak akan lagi mengganggu. Akibat merusak surat pernikahan. Kalian tidak sanggup menanggungnya. Baik. Orang bilang yang tidak tahu tidak bersalah. Aku berulang kali membuktikan identitasku, memberi kesempatan pada kalian bertiga. Tapi kalian menganggap toleransi saya sebagai modal untuk berleluasa. Karena kalian menekan sampai ke ujung. Dan memandang saya seperti anjing. Kalau begitu, mengapa saya harus menahan diri? Zhu Kuei. Kalian tidak merasa bahwa keluarga bangsawan dan kekuasaan menganggap diri mereka sebagai kaum bangsawan yang perkasa. Menganggap diri mereka tinggi dan mulia. Hari ini, aku akan gunakan pedang roh merak merah ini. Memutuskan aura kalian. Memutus semua keangkuhan kalian. Katakan saja, kamu ini, seorang yang imut. Meskipun mati 10.000 kali, tidak akan bisa merusak keberuntungan keempat keluarga. Lihat saja pedang roh dari 4 arah ini. Diberikan oleh orang yang memegang peringkat. Disimpan oleh 4 keluarga selama bertahun-tahun. Tak ada yang bisa menggerakkannya. Kau masih ingin mencabut pedang dan memotong keberuntungan? Kamu pikir kita percaya? Aku tidak butuh kalian percaya.
Aku hanya butuh kalian, dengan mata terbuka, melihat keluarga sendiri runtuh. Kenapa? Kenapa kita sudah sampai di titik ini? Kamu malah tidak mau pergi? Kau pikir jadi plester anjing, bisa mendapatkan segala yang kau inginkan? Kau kira, dengan perlindungan Liu Ruyan, kau bisa berbuat semaumu? Salah. Tersesat dan tak sadar diri. Bersikap sembarangan. Harus mati. Hati-hati, Tuan. Pedang roh melindungi Tuan. Bagaimana mungkin? Mungkin saja. Dia benar-benar bisa mencabut pedang roh. Tidak mungkin. Pedang roh 4 arah ini, bahkan keturunan dari 4 keluarga besar saya, pun tidak bisa mencabutnya. Di dunia saat ini, hanya orang yang memegang daftar yang bisa mencabutnya. Dia pasti cuma gertak sambal. Aku tidak percaya. Kalau begitu, bukalah matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Pedang roh Suzaku. Dengar perintah, keluarkan pedang. Keluarga Liu telah menunggu selama 100 tahun. Pedang roh Suzaku akhirnya keluar sarung. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin anjing liar itu bisa? Mungkin akan mencabut pedang roh. Pedang roh Suzaku menarik pedangnya. Aku akan beri kalian kesempatan terakhir. Kalian mau mengaku atau tidak? Mau mengaku atau tidak bersalah? Yang mulia, aku, Paman, jangan panik. Pedang roh Zukue ini sudah ada di kota Jing, milik keluarga Liu selama 100 tahun. Dan Liu Ruyan ini, dan si kecil ini sangat dekat. Jadi dia bisa mencabut pedang roh. Ada sesuatu yang mencurigakan. Apakah semua ini adalah konspirasi keluarga Liu di kota Jing? Bocah manis ini adalah bonekanya yang dia cari. Tak heran kalau kamu ini, anjing liar di pinggir jalan, berani-beraninya buat keributan di pesta dewa ini. Ternyata, ini adalah sandaranmu. Liu Ruyan, aku tadinya mengira kamu adalah orang bodoh yang pasrah. Tak kusangka kamu malah punya ambisi sebesar ini. Kamu ingin mengusir kami, 3 keluarga, lalu sendirian naik tahta dewa. Sayangnya kamu, kesalahan terbesarmu adalah memilih si kecil imut ini untuk menyamar sebagai penjaga daftar. Jadi hari ini, biarkan si kecil imut ini memutuskan aura keluarga Yan Mu. Pedang roh harimau putih, di mana? Yang bernama Jiang, apa yang kamu ingin lakukan? Guru saya 100 tahun lalu memberikan 4 pedang roh dari 4 arah untukmu, menetapkan surat pernikahan. Keempat pedang roh ini bukan hanya sebagai tanda, masih mempertahankan 4 keluarga, barang suci keberuntungan. Keluarga Jiang Haiyan, Yan Sisi, kamu merobek surat pernikahan, sudah memutus jalanmu ke daftar terkenal. Sekarang, aku akan menghancurkan pedang roh, memutus keberuntungan keluarga Yan. Tarik kembali semua yang diberikan oleh guru kepadamu. Semua itu. Aku memiliki sebuah pedang yang bisa membuka gerbang langit. Memutus keberuntungan finansial. Ayah. Pedang roh harimau pecah. Jiang Xiang Liu. Kamu berani menghancurkan warisan orang yang memegang daftar. Pedang roh harimau putih. Kamu berani menghancurkan pedang roh. Ini berarti kamu menantang pintu surgawi, penyusun daftar. Saya, Yan Sisi, bersumpah, aku akan gunakan semua kekuatan. Jaringan koneksi, untuk menghancurkanmu sampai ke tulang dan abu. Kepingan harimau putih pecah. Keberuntungan telah habis. Takdir dari langit akan datang. Kamu mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Nona sedang dalam masalah. Baru saja menerima kabar. Beberapa proyek perumahan yang kami kembangkan runtuh. Harga saham keluarga yang jatuh setengahnya. Apa? Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Ini mustahil. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin dengan satu pedang memotong warisan 100 tahun keluarga Yan. Ini baru permulaan. Tanpa pedang roh harimau untuk menahan keberuntungan. Tanpa surat pernikahan sebagai perlindungan. Keluarga Yan Mu semakin merosot. Tak lama lagi akan bangkrut. Saat itu, aku ingin lihat, apakah kamu yang dulu, nona besar yang sangat dihormati itu, masih akan punya apa? Hari ini begitu sombong. Jiang Xiang Liu. Liu Ruyan. Semua ini adalah konspirasi kalian. Ini ditujukan pada keluarga Yan, tanpa dendam maupun permusuhan. Kenapa harus disasar? Sombong terhadap diri sendiri. Tentang apapun. Aku tidak peduli apa yang kalian gunakan. Dengan metode apapun. Aku menyarankan kalian segera berhenti. Kalau tidak, aku tidak keberatan menggunakan semua kekuatanku untuk melawan kalian. Diamkan mulut. Diajarkan oleh guru. 4 pedang terkenal. Hari ini, aku hanya akan menebas 4 pedang. Kamu, Zhuang Dinghai, masih jauh dari layak menerima pedang. Pedang kedua. Giliranmu. Barusan kamu cuma beruntung. Kamu bisa memanfaatkan dia, kekuasaan Liu Ruyan, untuk menjebak keluarga Jiang Haiyan. Apa mungkin bisa menyerang keluarga Ding di Yucheng dengan pasukan perbatasan ratusan ribu, juru medan berjuta pasukan berjuang demi negara? Saya, Jiang Xiang Liu, sangat mengagumi. Lalu bagaimana bisa bergerak? Aku yang akan bergerak adalahmu, keluarga Yu Cheng Ding, di mana pedang spiritual naga hijau. Pedang kedua. Memutus naga hijau. Lepaskan hak militer.
Pedang roh itu pecah lagi. Jiang Xiangliu, apa yang kau lakukan pada keluarga Dingku? Kalian takut. Beberapa menit yang lalu, kalian tinggi dan sombong. Meremehkanku. Menginjak-injak aku sewenang-wenang. Sekarang malah merendah merayu. Tak berani berkata apa-apa. Tak mau dengar kata baik. Haruskah aku turun tangan baru tunduk? Kalian bukan takut padaku. Tapi takut menerima hukuman. Tenang saja. Kalian semua tidak akan bisa pergi. Jiang Xiangliu, jawab aku. Sebenarnya apa yang kalian lakukan pada keluarga Dingku? Tebak saja, aku akan melawan sampai akhir. Perintah dari Raja, keluarga Ding di kota Giok, bekerja sama dengan musuh asing, memelihara musuh demi keuntungan sendiri, melepaskan kekuasaan militer. Tidak mungkin. Keluarga Ding kami menjaga perbatasan untuk negara. Bagaimana mungkin berakhir seperti ini? Kamu yang menjebak keluarga Ding saya. Berjuang di perbatasan demi negara. Orang-orang yang berbuat jasa adalah para prajurit. Bukan kalian para parasit dari keluarga Ding. Keluarga Ding kalian sudah seharusnya mati. Tak perlu aku menjeratmu. Tadi dua pedang ini sudah memutus dua keluarga besar. Jadi pedang ketiga ini. Jiang Xiangliu. Aku salah. Aku percaya dengan identitasmu. Aku menikah denganmu. Sudah terlambat. Aku beri banyak peluang padamu. Tapi kau malah mencabut surat nikah. Lihat aku seperti anjing. Aku tak akan memotong dengan pedang ini. Tian Dao sulit menerima. Hatiku tidak tenang. Pedang roh Xuanwu. Di mana? Pedang ketiga. Potong Xuanwu. Menghancurkan jaringan. Ayah. Bagaimana kabarmu, ayah? Semua suku memutuskan hubungan dengan keluarga Zhao saya. Kau telah menghancurkan keluarga Zhao saya. Jaringan yang dikumpulkan selama 100 tahun. Salah. Jaringan keluarga Zhao Mu. Bisnis keluarga Yan. Kekuasaan militer keluarga Ding. Semua pemberian dari guru saya. Langit bisa memberikannya. Diri saya bisa ambilnya. Saya sudah menebas 3 dari 4 pedang. Pedang terakhir ini. Jiang Xiangliu. Anjing kampung yang malang ini. Sudah cukup ribut belum? Zheng Yifan. Tuan Zheng, Anda akhirnya datang. Kami menyinggung orang yang mengawasi. Tolong berikan belas kasih. Selamatkan keluarga selatanku. Ketua Zheng, gerbang langit ini sangat terkait dengan penjaga daftar. Anda sebagai ketua gerbang langit Jianghai yang terhormat. Sekarang, hanya Anda saja yang bisa membantu kami memohon. Memohon. Kepadanya. Kepada anjing yang kehilangan tuannya ini. Kalian semua telah tertipu. Orang yang kalian lihat sebagai pemegang daftar adalah putra sulung keluarga Jiang dulu. Sekarang menjadi anjing yang kehilangan tuannya. Aku sudah tahu. Dia pasti penipu. Keluarga Jiang hancur dalam semalam. Hanya menyisakan si kecil yang lucu ini. Bertahan dengan susah payah. Aku dan Qiu Yi dengan baik hati mengadopsinya. Tapi dia malah kabur diam-diam. Hingga hari ini. Jiang Xiangliu. 5 tahun tidak bertemu. Kenapa kamu menjadi begitu hina? Begitu bodoh. Satu-satunya yang tak berubah adalah tampangmu yang payah ini. Sama persis seperti saat kau berlutut di depanku dulu. Persis sama. Si kecil manis tetaplah si kecil manis. Kau seumur hidup takkan pernah jadi orang. Melihatmu. Aku merasa beruntung. Dulu memilihmu. Betapa bijaksananya itu. 5 tahun lalu. Kau berdiri di atas semua. Anak sulung keluarga Jiang yang terhormat. Aku adalah pengikut di sampingmu. 5 tahun kemudian, aku menjadi pemimpin altar Tianmen. Naga terbang ke langit. Sekarang dia malah menjadi pengemis di pinggir jalan. Ketika bertemu denganku lagi. Apakah kamu sangat terkejut? Tidak sama sekali. Karena aku yang memintamu datang. Sombong sekali. Hari ini adalah pesta penobatan, yang dihadiri langsung oleh pemegang peringkat. Siapapun yang menjadi pemimpin altar gerbang surga, tentu harus hadir sendiri. Bersama kamu, si kecil yang manis ini. Jangan bicara seperti itu. Kita kan sudah kenal lama. Setelah 5 tahun. Kali ini, aku pasti akan menginjakmu. Biar kamu melotot. Melihat aku di atas semua orang. Naga biru tentu saja bebas terbang di atas segalanya. Dan kamu, ular licik seperti itu, hanya pantas membusuk di lumpur. Bersikap sembarangan. Kamu penipu. Berani bicara seperti ini dengan petinggi Tianmen. Begitu saja. Kamu tahu apa arti Tianmen? Itu adalah penguasa kerajaan naga, yang mengawasi seluruh dunia. Sedangkan ketua altar, hanya mengatur satu kota, dari segi kekuatan dan kedudukan. Semua itu di atas 4 keluarga besar kami. Sangat hebat. Tapi aku tidak tahu bagaimana dibandingkan dengan penjaga papan. Bagaimana, si pemegang papan peringkat. Tentu saja adalah yang tertinggi. Tapi aku dari gerbang langit, memiliki hubungan dekat dengannya. Meskipun aku tidak setara dengan pemegang papan peringkat. Kamu, sampah seperti kamu, ingin menekan aku. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Tuan Zheng.
Dia berani bertindak sewenang-wenang di Jiangxiang. Dia menyamar sebagai pegawai penegak hukum, bersikeras mengacau di depan surga, menggelar perayaan pengangkatan dewa. Selain itu, dia juga menghancurkan 5 pedang suci dari 3 keluarga saya. Saya keluarga Jiang Haiyan. Tolong Tianmen bertindak. Menindak kejahatan. Saya keluarga Ding dari Yucheng. Tolong Tianmen bertindak. Saya keluarga Sao dari Zhongzhou. Tolong Tianmen bertindak. Jiangxiang Liu. Kamu benar-benar pandai mencari mati. Awalnya aku hanya ingin menjadikanmu anjingku, tapi kamu malah cari mati. Karena ketiga pihak menuntut. Maka aku, keluarga Liu dari ibu kota, memohon kepada Tianmen untuk berhenti. Nona Liu. Tangan ini tidak bisa ditahan. Kenapa? Mengulurkan tangan untuk menghukum. Itu untuk menegakkan keadilan. Menahan tangan dan melepaskan orang. Itu sama saja membiarkan penjahat. Saya Zheng Yifan. Dan kejahatan. Tak termaafkan. Zheng Yifan. Saat kau merebut tunanganku dulu. Mengapa kau tidak menegakkan keadilan? Saat kau dengan sesukamu menghina aku. Mengapa kau tak menyadari dosa-dosamu? Sekarang wajahmu penuh kepura-puraan dan moralitas. Mulutmu penuh dengan kata-kata tentang keadilan dunia. Namun itu tak bisa menyembunyikan kejahatan dalam hatimu. Jiangxiang Liu, kamu, alasan aku mengundang kalian berdua ke pesta ini, adalah untuk membalas dendam atas penghinaan yang kualami. Menghapus kebencian karena pengkhianatan yang kuterima. Pedang hari ini disiapkan khusus untuk kalian. Jiangxiang Liu, apa kau sudah cukup bicara? Dengan posisiku hari ini, bukan 2 kalimatmu yang bisa mencemarkannya. Dengan kekuasaanku hari ini, bukan sebilah pedang usangmu yang bisa menakutiku. Benarkah? 5 tahun waktu. Kamu bisa dari seorang pengikut, menjadi pemimpin pintu surga. Kenapa aku tidak bisa menjadi penjaga papan? Apakah kamu benar-benar tidak takut, meski kamu menjadi penjaga papan? Apa bedanya? Aku adalah pemimpin pintu langit. Aku hanya menerima perintah dari pemimpin pintu. Meski kau adalah penanggung jawab daftar. Apalagi yang bisa kau lakukan padaku? Selama ada pintu langit, dunia ini bebas untuk kujelajahi. Di sungai dan lautan ini, aku akan mengendalikan semuanya. Maka bukalah matamu yang seperti anjing itu. Lihatlah baik-baik. Ini apa? Perintah pintu surga. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu memiliki perintah pintu surga? Lihat perintah pintu surga. Salam hormat, ketua pintu. Zheng Yifan. Kenapa belum juga sujud? Apa yang terjadi? Pintu langit memberimu kemuliaan. Tentu juga memberimu batasan. Sehari menjadi anggota pintu langit. Harus tunduk di bawah kendalinya. Zheng Yifan. Sang Kiwi. Sekarang aku bisa menyentuh kalian? Tuan, aku salah. Aku yang tak tahu siapa yang hebat. Tolonglah aku, berikan aku satu kesempatan lagi. Tolong maafkan aku. Tuan, tolong ampunilah. Ampuni nyawaku. Saat kau mengkhianati aku dulu. Saat kau ingin membunuhku. Pernahkah kau terpikir untuk mengampuni nyawaku? Semua ini adalah rencana Zheng Yifan. Saya dipaksa olehnya. Terpaksa melakukan ini. Tuan, tolong ampunilah saya. Tuan, saya. Kalian berdua telah menghina saya. Menyakiti saya. Menyebabkan keluargaku hancur dan mati. Biarkan aku membalas kematian orang tuaku. Jika kalian berdua tidak dihapuskan, dosa di hatiku sulit terhapus. Jika kalian berdua tidak mati, langit tidak akan membiarkan. Semua ini, ada seseorang yang menyuruh di baliknya. Aku hanyalah seorang pion kecil. Tolong, selamatkan nyawaku. Katakan. Siapa dalang sebenarnya? Keras kepala. Pedang keempat. Memotong setan hati. Menyelesaikan dendam. Pedang keempat. Tiup keluar iblis hati. Menghapus dendam dan permusuhan. 3 hari. Aku hanya beri kalian 3 hari terakhir. Untuk membawa rahasia di balik layar, ke hadapanku. Kalau tidak, kalian berdua akan menerima kebakaran neraka dan mati terbakar. Zhu Kuei. Masuk ke sarung. Seperti asap. Kita pergi. Yang mulia. Sesuaikan dengan janji pernikahan. Kamu dan aku sekarang sudah menjadi pasangan yang belum menikah. Jadi tidak perlu merasa terlalu asing. Kamu bisa pulang dulu dan bersiap-siap. Tunggu aku memberitahu guru besar. Kemudian lebih baik. Sebenarnya, aku yang menipumu. Orang yang menikah denganmu. Bukan aku, yang seharusnya naik daftar langit. Juga bukan aku. Melainkan kakakku. Pedang ini, aku curi dari rumah. Jiang Daren adalah putri sulung sendiri. Tidak ingin datang memenuhi janji. Itulah sebabnya, nona kedua hanya mencuri pedang roh merak. Barulah. Tolong Daren, sesuai dengan perjanjian pernikahan, datang ke rumah melamar kakakku, Liu Fangfei. Kalau aku tidak setuju, kamu mau apa? Semua ini salahku. Tolong, Yang Mulia, jangan batalkan pertunangan ini. Siapa bilang ingin membatalkan pernikahan? Tapi kamu tadi tidak bilang.
Aku akan menikahi gadis dari keluarga Liu. Tidak pernah menjadi Liu Fangfei. Melainkan adalah kamu. Ini. Bagaimana bisa? Calon istrimu selalu kamu. Lepaskan hati ini. Tunggu aku datang melamar. Orang dewasa. Bisakah aku menyerahkan kesempatan ini kepada kakakku? Kamu ingin melepaskan peluangmu di daftar terkenal? Tapi aku jauh lebih enggan untuk meninggalkan keluargaku. Aku mencuri pedang spiritual hanya untuk menepati janji agar keluarga Liu terhindar dari hukuman langit. Sekarang krisis sudah teratasi. Kesempatan ini seharusnya diberikan kepada kakakku. Dia adalah putri sulung keluarga Liu. Dari segi status dan penampilan. Soal kelayakan, aku nggak peduli. Aku nggak peduli yang lain. Aku cuma mau kamu. Aku tahu, kamu khawatir menerima kesempatan ini. Mungkin akan membuatmu berselisih dengan keluarga. Kalau begitu, aku akan lepaskan gelar ini dengan identitas sebagai pemimpin menara langit. Sebagai orang biasa, mengunjungi rumah untuk melamar. Tapi, ini adalah aku yang membuat pengorbanan terakhir. Selain itu, jangan sampai kamu menipu dan mengalihkan perhatian. Kalau aku menikah bukan, Nona Liu Ruyan. Kalau begitu keluarga Liu kalian, barulah kena hukuman langit. Antarkan Nona keluargamu kembali ke ibu kota untuk persiapan. Baik. Sampaikan perintah ke gerbang langit. Segera siapkan mahar. Upacara ulang tahun. Dikirim ke pesta ulang tahun keluarga Liu. Menyampaikan perintah ke seluruh negeri. Daftar dewa yang ditahbiskan. Ditunda 7 hari. Dewa Pedang Utara, Situ Changqing. Permaisuri, Chang Sun Yu. Kaisar Naga, Huang Fulongdou. Sampai. Aku menunggu dengan hormat untuk menyambut Tuan. Tanpa perlu hormat. Kami sengaja datang untuk berjumpa dengan orang yang memegang posisi tertinggi saat ini. Di mana orang yang memegang posisi tertinggi itu? Yang mulia Sang Ratu. Orang yang memegang posisi tertinggi. Dia sudah pergi. Hari ini orang yang memegang daftar datang ke Jianghai untuk mengadakan pesta gerbang langit. Membuka daftar Dewa Kaifeng. Tapi belum membuka daftar. Jadi orang yang memegang daftar pergi. Aneh. Pemegang daftar menunjukkan pesta pembukaan. Kami adalah 5 besar dari daftar surga yang baru dilantik. Tapi kami tidak menerima kabar apapun sebelumnya. Kami bergegas datang ke sini. Tapi bahkan tidak sempat melihat wajah pemegang daftar. Ini tidak masuk akal. Aku mengerti. Dari keempat keluarga kami, aku, keluarga Yan, punya kekayaan dan kekuatan. Keluarga Ding menguasai militer. Keluarga Zhao mengumpulkan koneksi. Sementara keluarga Liu mengendalikan sebuah gerbang surgawi. Sekarang aku yakin. Semuanya adalah Liu Ruyan. Dengan skema Jiang Xiang Liu. Mereka menyamar sebagai orang yang berkuasa. Membuat pameran dewa palsu ini. Untuk menghindari pengungkapan. Jadi, karena itu mereka mengundang keluarga fan kami. Dan para tokoh berpengaruh di Jianghai. Mereka melakukan semua ini. Hanya untuk bisa masuk ke daftar teratas sendiri. Di dunia ini. Ada yang berani menyamar sebagai petugas daftar. Palsu membuka daftar. Pintu langit mengirim pesan. Petugas daftar memutuskan. Menunda pembukaan daftar selama 7 hari. Dang Satvian Odu Trienha. Lien Kuan MTT Ten Chongsing VVNVT. Lam Sao Kote Hatri Huan Tuye. CHCCHN Langi Gi BNG Ngetin. Kongi Gimoha. Enam VYM Anigin. Nen Mikuit NH Huan Hai BNG. Hai Ninai Iuri. Seharusnya kembali ke ibu kota. Baik. Kalian segera ikut aku masuk ibu kota. Pergi menghadapi penipu itu. Yang mulia Permaisuri, kami terkena jebakan Liu Ruyan. Sekarang perlu pulang. Untuk menyesuaikan diri. Selain itu, kami juga harus melakukan serangan balasan yang putus asa. Jadi, aku akan pergi. Yang mulia Permaisuri, kami bersedia mengikuti Anda ke ibu kota. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri makhluk kecil itu. Mati di hadapanku. Baik. Kamu ikut aku ke ibu kota. Adapun yang lain. Biarkan kejadian hari ini tersimpan rapat dalam hati mereka. Aku tidak akan mengizinkan siapapun merusak muka orang yang memegang perintah. Ya. Jiang Xiang Liu. Aku pasti akan membuatmu hancur berkeping-keping. Tian Sun Xing Chen Fangxi. Salam hormat kepada pemimpin. Yang mulia pemimpin, bawahanku telah menyiapkan hadiah dan persembahan sesuai permintaan Anda. Mengumpulkan pasukan dari Menengate. Bertanggung jawab mengawal. Hanya. Berkata. Dengan berani, bawahan memohon agar Anda membatalkan pertunangan dengan keluarga Liu. Keluarga Liu, di bawah anugerah langit, mengendalikan bagian Menengate di ibu kota. Namun penuh dengan kejahatan. Satu kesalahan, satu kasus. Semua dicatat dengan rapi. Tolong pikirkan baik-baik, ketua pintu. Keluarga Liu. Ayah. Kakak perempuan. Liu Ruyan. Kamu seorang anak di luar nikah. Sungguh berani mencuri pedang roh suci Zukue. Kamu tahu tidak bahwa kamu telah menimbulkan masalah besar
Pedang roh suci Zukue ini adalah milik penguasa sebelumnya. Barang peninggalan. Lebih lagi merupakan bukti keberhasilan keluarga Liu. Sekarang tinggal menunggu orang yang membawa daftar datang melamar. Menjemput kakak perempuanmu. Keluarga Liu kami. Maka bisa naik tinggi dan terbang ke atas. Tapi, kakak pernah bilang, dia akan menikah dengan tuan muda keluarga Wang dari ibu kota. Omong kosong. Aku, Liu Fangfei, akan naik tahta dengan kehormatan. Orang dari daftar langit. Bagaimana mungkin menikah dengan anak bangsawan duniawi? Jangan kira kamu, anak haram, yang merebut pedang roh Vermilion, bisa merebut tunanganku. Ingat baik-baik. Kau sama seperti ibumu. Di mataku, kalian hanyalah orang biasa. Meskipun kalian orang biasa. Tapi Ruyan masih berguna. Ruyan akan beres-beres sedikit. Setelah ulang tahun kakekmu, kamu akan menikah dengan keluarga Wang. Tidak bisa. Aku sudah bertunangan. Calon suamiku akan hadir di upacara ulang tahun kakek. Datang melamar langsung ke rumah. Siapa yang memberimu keberanian, berani memutuskan urusan pernikahan sendiri? Aku tidak peduli dia siapa. Dari manapun kau mendapatkan orang itu, aku sama sekali tidak mengizinkan kau bersama dia. Orang datang. Mulai sekarang, kamu dilarang keluar rumah. Tidak boleh meninggalkan keluarga Liu. Tidak boleh berhubungan dengan orang itu. Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini. Akan terjadi sesuatu. Tenang saja. Tunanganmu itu akan aku urus untukmu. Selamat, selamat. Silakan duduk, silakan duduk. Cepat, silakan duduk. Ayah, ini adalah hadiah dari saya dan Suami. Untuk Anda, Rui Gio Putih. Semoga umur Anda panjang setiap tahun, dan segala sesuatunya berjalan lancar tiap tahun. Bagus. Selama Fang Fei bisa menikah dengan penanggung jawab daftar keluarga Liu kita, terkenal di daftar surga. Aku pasti bisa. Setiap tahun berjalan lancar. Pasti akan terjadi. Keluarga Wang, Wang Xiangru. Di mana Liu Ruyan? Mengapa dia belum keluar? Menyambut Wang Xiao, Liu Ruyan mencuri pedang roh Zukue, menetapkan pertunangan tanpa izin, dihukum karantina. Apa? Jangan-jangan masih harus membiarkan Fang Fei menikahkan dia dengan Wang Xiao? Segera panggil dia. Baik. Wang Xiangru dari keluarga Wang memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Tuan Liu. Tuan tua, silakan dilihat. Ginseng darah kelas 1 bernilai jutaan. Ini adalah batu biok putih Hanpo bernilai puluhan juta. Ini adalah seni bela diri langka yang bernilai ratusan juta yang dikoleksi. Baiklah. Xiangru sangat perhatian. Ini adalah hadiah ulang tahun dari keluarga Wang untukmu. Juga mahar. Hari ini, aku akan langsung, demi kehormatan para bangsawan ibu kota, kepada nona kedua keluarga Liu. Liu Ruyan melamar. Kau juga pantas. Jiang Hai Jiang Xiang Liu datang memberi ucapan selamat ulang tahun, meminang. Keluarga Jiang, Jiang Xiang Liu. Saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Putri sulung keluarga Liu. Sudah bertunangan dengan pemegang peringkat. Kamu yang tak dikenal ini. Masih ingin merebut dari yang mulia pemegang peringkat? Maaf. Saya datang melamar. Putri kedua keluarga Liu. Liu Ruyan. Liu Tuaoye. Aku dan Ruyan sudah bertunangan. Ini dia sengaja meminta aku membawa hadiah untuk berkunjung. Keluarga Liu kalian, apa sebenarnya yang terjadi? Nona kedua dari keluarga Liu bertunangan dengan dua orang sekaligus. Apakah kalian sedang mempermainkan keluarga Wang kami? Tuan Wang, tolong jangan salah paham. Liu Ruyan hanya sedang bingung sesaat, meninggalkan rumah, dan bertunangan dengan si kecil yang menggemaskan ini. Tapi ini sama sekali tidak berarti keluarga Liu. Tuan Wang, jangan khawatir. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Anda. Kamu adalah Liu Ruyan, si kecil manis yang dicari di luar. Wajahnya memang cukup menarik dan sopan. Aku beri kamu 3 detik. Dari mana datang? Kembali ke sana. Saya Jiang Xiang Liu datang membawa hadiah. Kalian benar-benar ingin mengusirku? Keluarga Liu di Beijing. Apakah ini sopan santun? Aku ingin bertemu Ruyan. Datangkan orang, patahkan anggota tubuhnya, buang dia keluar. Sombong. Berani membuat keributan di pesta ulang tahun keluarga Liu. Yang sombong adalah kalian. Secara emosional, aku bertunangan dengan Ruyan. Maka kita adalah keluarga. Dengan hormat, saya membawa hadiah datang sebagai tamu. Namun kalian justru mengusir dengan kasar. Memaksa pergi. Keluarga Liu yang mulia di ibu kota. Pintu sebesar ini. Apakah begini cara kalian memperlakukan tamu? Saudara. Tamu. Julukan seperti ini diberikan kepada yang hadir. Para orang berpengaruh.
Bukan untuk orang seperti kamu, anjing liar di pinggir jalan, sampah dari bawah. Karakter kecil sepertimu. Bahkan berani masuk ke pintu pesta. Masuklah, itu berarti menantang kami semua yang hadir. Semua orang penting di sini. Ini bukan tempatmu. Daerah kecil di desa. Juga bukan karena kau belajar ilmu bela diri, lalu berbuat onar di sini. Kalau tahu diri. Sekarang keluar saja. Kalau tidak, saya tidak keberatan untuk membunuh seekor semut. Saya Jiang Xiang Liu, hari ini datang membawa hadiah, bukan untuk membuat keributan. Aku memberi hadiah. Kedua, mengajukan lamaran. Penghinaan kalian ini dilihat dari sisi rasa hormat. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi, kalian harus mengerti. Pada saat ini, kalian, kata-kata kasar. Di masa depan, akan menjadi peluru yang menembak kalian. Jadi, aku tetap menyarankan kalian. Berhati-hatilah dalam berkata dan bertindak. Kata-katamu benar. Tapi ucapan seperti ini, belum pantas keluar dari mulutmu, seorang junior, seorang orang kecil. Orang seperti apa? Di posisi apa? Orang seperti apa? Mengatakan apa? Seperti kamu ini, seperti semut. Harus berlutut di pintu. Mengucapkan beberapa kata keberuntungan untuk ulang tahun. Seperti itu. Aku masih bisa memberimu beberapa tulang. Seperti pepatah, balok atas tidak lurus, maka tiang bawah pun miring. Lau Liu Laoye, mendengar apa yang Anda katakan. Aku baru tahu. Mengapa mereka bisa begitu tidak sopan. Suka hati, kau siapa sebenarnya? Berani-beraninya mengajari keluarga Liu. Berbicara tentang sopan santun, bukankah kamu bilang, akan merayakan ulang tahun bersama? Di mana hadiahnya? Hanya bergantung pada keberanianmu ini. Rasa malu dan kekurangan, atau hanya mengandalkan keberanianmu yang angkuh dan tak tahu malu itu. Jadi, kamu mau hadiah, kan? Tepat sekali. Hari ini aku menyiapkan 3 hadiah untuk keluarga Liu. Menyiapkan 3 hadiah ulang tahun. Hadiah pertama. Harapan keberuntungan dan panjang umur. Ginseng 1000 tahun. 1000 pohon. Darah murni Kirin. 100 Sheng. Batu penggetar. 100 Jin. Hadiah selamat ini benar-benar cukup. Dapat mengeluarkan hadiah yang begitu besar. Ini adalah aliran Jiang Xiang. Sebenarnya keluarga atau tokoh mana ini? Kenapa aku belum pernah dengar sebelumnya? Apakah ini keluarga yang menyembunyikan diri? Tidak mungkin. Lupakan dulu ginseng 1000 tahun ini. Ini saja, darah suci Kilin. Dan batu Zentian. Ini juga harta yang sangat langka di dunia. Bahkan jika di dunia ini, keluarga tingkat atas pun sulit untuk mengeluarkan. Sedikit pun. Sebanyak ini. Pasti palsu. Benar sekali. Harta karun ini bahkan, keluarga Liu kita belum pernah melihatnya. Dia, Liu Yan, menemukan satu yang imut. Bagaimana mungkin ada? Menggunakan apa yang disebut harta langka, sebagai hadiah pernikahan, terlihat sangat sombong. Sebenarnya, justru mengungkapkan, esensi dari dirimu yang imut. Kamu masih berdiri di sini, buat apa? Pergi. Tak perlu terburu-buru. Aku sudah menyiapkan 3 hadiah ulang tahun. Ini adalah hadiah ulang tahun dari keluarga Liu. Juga mahar yang aku siapkan. Karena keluarga Liu menolak hormat, ya sudah. Terima saja hadiah kedua ini. Adalah penghukuman atas dosa. Sembarangan. Hari ini adalah hari ulang tahun besar kakek kita. Kamu malah mengirimkan batu nisan. Keluarga Liu kalian menganggap diri mereka yang dilindungi oleh pejabat tertinggi, menganggap diri mereka yang mengendalikan pintu langit di ibu kota, berani berbuat sesuka hati, berani berbuat kejahatan tanpa batas. Lalu hari ini, kenapa aku tidak berani mengirimkan prasasti ini? Karena aku berani mengirimkan prasasti ini ke istana, untuk di depan umum. Mengadili keluarga Liu Mu. Hanya sebuah prasasti batu kecil, juga berani mengaku bisa mengadili. Sungguh sangat konyol. Anak muda, simpan sikapmu, yang sok tahu itu. Kalau tidak, hanya kematian menanti. Jelas itu seekor, dari ladang liar, anjing liar yang tiba-tiba muncul, malah bersikap, seolah-olah sangat tinggi dan sombong. Kamu datang dengan segudang barang lusuh, melamar ke keluarga Liu, sudah merupakan sebuah kesalahan. Sekarang, berani juga mencemarkan nama keluarga Liu. Apakah kamu benar-benar percaya dengan cara-caramu yang buruk, masih berharap bisa menikahi putri kedua dari keluarga Liu dengan cara yang buruk? Bermain peran palsu dan teatrikal. Kalian benar-benar merasa tinggi di atas sana. Kalau begitu, aku akan buka topeng kalian. Hancurkan keberanian kalian. Jangan. Seperti asap. Aku tahu keluarga Liu telah melakukan banyak kesalahan. Tapi bisakah kamu, khusus untukmu, bicara secara pribadi? Ruyan, aku datang sendiri untuk memberi muka padamu. Hari ini aku datang langsung ke sini, membawa sebuah hadiah. Tapi keadilan akan ditegakkan. Ada yang akan dihargai. Pasti ada hukuman. Hari ini aku, kalau tidak mengadili di tempat, di mana wibawa gerbang langit. Wibawa orang yang memegang palu. Ada di mana lagi? Namun, ayah, kakek, aku minta kalian segera meminta maaf kepada Xiang Liu, atau mungkin masih bisa menyelamatkan keluarga Liu.
Liu Ruyan, kamu mencuri pedang roh suci Zukue, menetapkan ikatan seumur hidup. Seharusnya dihukum berat. Tapi hari ini, Wang Xiao sendiri yang datang melamar. Baru kemudian membebaskanmu. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah segera mengucapkan terima kasih kepada Wang Xiao dan menyetujui perjodohan. Bukan di sini, berakting dengan seorang gadis desa kecil. Lebih tidak seharusnya. Aku, sebagai kepala keluarga Liu, harus meminta maaf kepada gadis kecil ini. Sebagai anak haram, aku harus seperti anjing. Mendengarkan perintah, bukan bersikap arogan di sini. Ruyan, kamu sudah melihat dengan jelas. Inilah keluarga yang kamu lindungi, dengan segala cara. Inilah kamu, kerabat dekat yang tinggi dan mulia. Kekuasaan yang luar biasa, sudah menutupi mata mereka. Status yang tinggi, telah membuat kasih sayang dalam hati mereka, lenyap tanpa jejak. Namun, tidak ada tapi. Lamaran saya, kalian boleh tidak mengakuinya, tapi hukumanku. Kalian harus menjawabnya. Benar-benar orang yang tidak tahu tak takut. Keluarga Liu kami, menguasai gerbang langit satu wilayah, dari segi kekuatan dan posisi, di ibu kota. Bahkan di seluruh negeri naga, adalah keberadaan tingkat teratas. Hanya denganmu, seorang rakyat biasa, juga bisa menghakimi kami. Bawalah dia. Ayah, jangan, Liu Ruyan. Kamu benar-benar seorang yang imut. Keluarga Liu kami benar-benar mengasuhmu sebagai pengkhianat. Kalau kamu mau melindunginya, aku akan mengabulkan keinginan kalian berdua. Sekarang juga, aku akan menenggelamkan kalian berdua ke dasar laut. Kamu salah. Ruyan tidak melindungiku. Bukan untuk menyelamatkan keluarga Liu dari bahaya. Sayangnya, kejahatan besar yang dilakukan oleh keluarga Liu, meskipun Raja Longguo sendiri turun tangan, pun tidak akan bisa melindungi kalian. Seluruh anggota keluarga Liu masih belum mau berlutut mendengarkan pengadilan. Orang-orang keluarga Liu masih belum mau berlutut mendengarkan pengadilan. Kenapa aku tidak bisa berdiri? Sayang kecil, segera hentikan caramu itu. Kalau tidak, hentikan. Dia berani memukulku. Diam dan dengar persidangan. Keluarga Liu kamu memiliki 4 dosa. Dosa karena keserakahan. Karena nafsu pribadi, memungut pajak secara sewenang-wenang, membuat orang bangkrut dan hancur. Aku adalah keluarga Liu, tentunya berani menikmati semua ini. Tak ada salahnya. Berasal dari keangkuhan dan kebodohan. Harus dihukum. Ibu, di atas kepalamu. Saya kecil, apa yang kamu lakukan padaku? Petunjuk merah. Aku sudah memastikan kesalahanmu. Hanya menunggu keputusan langit. Kesalahanmu berat. Sombong tak terkendali, tinggi dan angkuh. Suka menginjak orang lain seenaknya. Aku tidak. Itu semua hanya para rendah, yang sengaja datang menggangguku. Harus dihukum. Dosa karena amarah, menghancurkan orang lain, dengan tindakan pembunuhan yang sia-sia. Harus dihukum. 4 dosa adalah kebodohan, tidak memahami kebenaran dan prinsip, tidak membedakan benar dan salah. Harus dihukum. Segala kejahatan keluarga Liu, saya sudah menulis dengan tinta merah. Hanya menunggu hukuman dari langit. Hari ini kalian, keluarga Liu, harus binasa. Keluarga Liu, kamu tidak bisa membinasakan. Keluarga Liu, kamu belum bisa membinasakan. Tuan Yu, kamu akhirnya datang. Maaf saya datang terlambat. Maaf telah membuat kalian berdua dirugikan. Tuan Yu Tan. Orang gila ini, sembarangan masuk ke pesta ulang tahun keluarga Liu kami, membawa sebuah batu nisan sebagai hadiah ulang tahun. Bahkan dengan sombong berkata akan mengadili kami. Anda harus membela keluarga Liu kami ya. Tolong tenang semuanya. Dengan saya Yu Xiangyo di sini, kota ini, belum ada yang bisa menyentuh keluarga Liu. Yu Xiangyo, apakah kamu sebenarnya adalah pemimpin Taman Langit di kota ini, atau hanya seekor anjing keluarga Liu? Pemimpin Taman Langit, apa pedulinya? Keluarga Liu di ibu kota, namun calon pengantin pria, sudah bertunangan. Sekarang calon pengantin pria, akan turun gunung, untuk membuka daftar nilai ujian. Putri sulung keluarga Liu, akan bisa menikah sesuai janji dengan calon pengantin pria, terkenal di papan langit. Pada saat itu, keluarga Liu akan naik ke surga bersama hewan peliharaan mereka. Jika bisa menjadi anjing di depan pintu keluarga Liu, itu adalah anugerah terbesar. Dan kamu, berani mengancam akan memusnahkan keluarga Liu. Apa kau pantas? Kalau si pemegang daftar tahu, keluarga Liu seperti ini. Apakah dia masih mau menikahi anak gadis keluarga Liu? Jadi, kamu apalagi tidak boleh keluar hidup-hidup dari sini. Pemimpin altar Yu, anak ini memang punya sedikit kemampuan. Segera panggil para ahli Tianmen. Tangkap anak kecil ini. Siap. Di mana anggota Tianmen? Kamu bisa menggerakkan anggota Tianmen. Apakah aku Jiang Xiang Liu tidak bisa? Di mana anggota Tianmen? Dia bahkan bisa mengendalikan anggota Tianmen. Siapa sebenarnya kamu? Kalian yang bilang. Aku siapa? Perintah pintu surga. Kamu adalah tuan pintu surga. Tidak benar. Berlutut.
Aku berdasarkan perintah pintu surga. Memeras anggota Tianmen. Sekarang, kamu percaya? Aku tidak percaya. Ini semua sihirmu. Belum cukup untuk membuktikan keaslian Tianmen Ling. Aku sudah puluhan tahun di Tianmen. Orang di dalam gerbang surga. Saya juga mengenal 7-8 orang. Tapi ini, saya tidak mengenal satupun. Tuan penguasa Yutan. Jadi maksud Anda, orang-orang ini semuanya palsu. Kalau begitu, dia juga palsu. Masih berani mengaku akan mengadili keluarga Liu kita. Sekarang bahkan hakimu juga palsu. Bagaimana kamu bisa mengadili? Kupikir kamu itu naga yang menyeberangi sungai. Kakek, Siang Liu dia bukan barang palsu. Kalian jangan lagi bersikeras. Kalau tidak, keluarga Liu benar-benar selesai. Yang keras kepala adalah kamu. Kamu bersekutu dengan orang luar untuk berpura-pura. Mencoba mengganggu keluargaku Liu. Mengambil alih kekuasaan keluarga Liu. Dengan niat jahat. Dosa itu patut dihukum. Kalau kalian bilang aku bodoh, tidak apa-apa. Menyakitimu memang bodoh. Tapi apakah kalian benar-benar tahu? Dia siapa? Seperti asap. Prasangka manusia seperti gunung besar. Jika mereka tidak percaya padamu, kata pun tidak akan berguna. Namun, sebenarnya ada cara yang lebih sederhana. Suruh Chen Fangzi datang menemui saya. Saya salah satu dari 36 pelindung Tianmen. Bintang kerusakan langit, Chen Fangzi. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Itu adalah sosok yang bahkan. Saya harus memberi hormat 3 tingkat saat bertemu. Kamu, ternyata bahkan dia. Ingin dia berguling ke sini. Benar. Aku memang menyuruh dia berguling ke sini. Memalsukan surat Tianmen adalah hukuman mati. Sekarang berani menghina. Aku, pelindung Tianmen. Apakah kau ingin seluruh keluargamu dihukum mati? Kamu tidak dengar apa yang kukatakan? Suruh Chen Fangzi datang ke sini. Ya. Berakting sampai sejauh ini. Sungguh mengagumkan. Aku tidak peduli kamu berakting. Atau menipu diri sendiri. Segera, serahkan buku kecil yang ada di tanganmu. Kepadaku. Aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Itu tidak bisa. Dalam buku kecil ini, tercatat semua. Kejahatan bertubi-tubi keluarga Liu selama bertahun-tahun. Tidak boleh dikurangi sedikit pun. Benar-benar tidak tahu diri. Di mana para anggota Tianmen? Bawa ke sini orang sombong ini. Cincang dia sampai hancur. Ya. Kalian mau mati, ya? Semua pergi dari sini. Pengawal Chen. Kau mau melakukan apa itu? Brengsek. Pelindung Chen penuh dengan amarah membunuh. Pasti ada seseorang memasukkan surat perintah gerbang langit dan marah karenanya. Tuan, itulah dia. Orang ini menerobos masuk ke keluarga Liu kami. Memasukkan surat perintah gerbang langit. Masih berani mengaku sebagai pemimpin gerbang langit. Kau. Diam. Bawahan Chen Fangzi. Hormat kepada pemimpin. Bangunlah dulu. Chen Fangzi. Orang-orang dari keluarga Liu ini tidak percaya identitasku. Bahkan meragukan pengadilanku dan kelayakan mereka. Mereka ingin menghancurkanku sampai habis. Mayatku dikubur di dasar laut. Kamu juga ingin ikut bersama? Bawahan tidak berani. Chen pengacara, kamu salah orang, kan? Ini cuma gadis desa kecil. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Menmen? Apa itu Tuan Menmen? Memegang taman langit, mengendalikan semesta. Ini bukan peran kecil seperti ini yang bisa dibandingkan. Tuan, angkatlah kepala. Lihat lagi dia. Kamu maksudkan, aku buta mata tidak tahu orang. Kamu maksudkan, status orang dewasa sangat rendah, lebih rendah dari semut. Kau bilang keluargamu, Liu, bisa menutupi langit dengan satu tangan, bermain sesuka hati. Bukalah matamu lebar-lebar, lihat dengan jelas. Siapa yang kalian permainkan? Penghinaan, itulah pemimpin gerbang surgaku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin gerbang surga? Liu Ruyan. Kau seorang anak haram. Sejak kecil selalu aku injak di bawah kaki. Bagaimana mungkin sekarang, berkasih dengan pemimpin Tianmen, kamu si imut kecil. Hanya cocok jadi pemalas. Hanya cocok jadi orang biasa. Baiklah, kau anak haram. Sungguh berani memukulku. Apa? Saya anak haram. Tapi apakah ini salahku? Ibuku meninggal sejak dini. Selama bertahun-tahun. Aku tinggal di keluarga Liu sebagai tamu. Aku berusaha menyenangkan kalian semua. Semua demi satu hari, kalian bisa menganggapku sebagai keluarga sejati. Tapi kalian menganggapku sepele, menganggapku alat, terutama kamu. Selama ini, kamu selalu punya yang lebih baik. Tapi tetap merebut semua milikku. Tapi kali ini, aku tidak akan lagi membiarkan kebahagiaanku kulepaskan ke dalam tanganku sendiri.
Kamu tidak mungkin berpikir. Hanya seorang Tiamen didaftar. Bisa menindas aku, kan? Aku. Tapi harus menikah dengan penjaga daftar. Kamu tahu apa itu penjaga daftar? Dia memegang daftar langit. Sosok yang hanya kalah dari jalan langit. Haknya? Posisinya? Jauh lebih tinggi dari orang di sampingmu. Pemimpin pintu Tianmen ini. Berapa kali lipat lebih tinggi. Aku beritahu kamu. Aku akan selalu menekanmu di atas kepala. Benar. Seorang pemimpin pintu Tianmen tidak berarti apa-apa. Dia tidak bisa menipu keluarga Liu kami. Hanya menunggu orang yang memegang daftar muncul. Ibu kota ini, negara naga ini, masih milik keluarga Liu kami. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena keluargamu, keluarga Liu, bodoh. Aku sebenarnya pikir. Keluarga Liu hanya tahu menindas yang lemah. Dengan rasa bangga dan sombong. Tapi sekarang sepertinya, keahlian terbesarmu. Hanya sekadar bermimpi saja. Aku pernah bilang, orang yang memegang kekuasaan, tidak akan menikahi seorang. Orang yang kehilangan kehormatan. Tuan, keluarga Liu kami telah menyinggung Anda. Saya bisa meminta maaf kepada Anda. Bisa memberikan kompensasi kepada Anda. Tapi mengapa Anda memutuskan jalan keluarnya keluarga Liu kami? Bukan aku yang memutus jalan keluarnya kalian. Bukan itu masalahnya. Kalianlah yang memikul dendam yang kalian tanggung. Kalian sama sekali tidak tahu di mana kesalahan kalian. Kalian hanya takut untuk menanggung akibatnya. Orang seperti kalian, bagaimana seharusnya berubah? Hanya ada jalan mati saja. Keluarga Jiang, apa yang kau pura-pura di sini? Ingat baik-baik, ini adalah Jiang Hai. Bahkan jika kau adalah pemimpin Tiangmen, kau pikir kekuasaan Jiang Hai hanya makan sayur? Seperti keluarga Liu, bisa mendaki puncak langit. Kita juga bisa terbang ke langit. Benar sekali. Para hadirin di sini, selama ada yang bersedia untuk melawannya, aku, Liu Jiabaoqi, akan menjaga kemakmuran selamanya. Semuanya, masih ragu apa? Kekayaan dan kemuliaan ada di tangan kita sendiri. Bersama aku, jatuhkan keluarga Jiang, bergabung dengan keluarga Liu. Saya dari keluarga Wang akan bergabung pertama kali. Saya ikut bergabung. Asalkan keluarga Liu menepati janji, saya juga akan bergabung. Berjuang demi kemakmuran sepanjang masa. Tambahkan saya satu lagi. Bergabung. Kantong minuman dan makanan. Kerumunan tidak terorganisir. Baik. Aku tanya kalian, apakah ini jawaban terakhir dari keluarga Liu? Berikan aku jawaban terakhir. Maaf. Siapa suruh kamu bertemu dengan orang yang mengejar peringkat? Dibandingkan dengan Tian Dao, masih jauh berbeda. Di mataku, kamu selalu menjadi kecil yang manis. Itu saja. Baiklah, baiklah, keluarga Liu kalian. Benar-benar tidak mengecewakan harapan. Kalau kamu bagaimana, Yu Shangyo? Sebagai pemimpin altar Tianmen di ibu kota, saat ini. Apa pilihanmu di saat seperti ini? Tuan Yutan, selama kamu bergabung dengan keluarga Liu kami, aku bisa di depan orang yang memegang daftar. Merekomendasikan kamu menjadi pemimpin baru. Terima kasih sebelumnya, Nenek Liu. Tenang saja, aku selalu menjadi sekutu keluarga Liu. Yu Shangyo. Ini adalah pengkhianatan. Chen Hufa. Siapa yang akan menolak kesempatan bergaul dengan orang yang memegang daftar utama? Setara dengan menjalin hubungan dengan jalan surga. Di bawah jalan surga. Tak terbatas dan bebas. Kamu juga sudah menjadi pelindung hukum puluhan tahun. Apakah kamu tidak ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi? Kemewahan dan kekayaan ini sudah ada di depan mata. Pelindung Chen tidak mungkin bisa didapat dengan bersantai. Seekor serangga musim panas tidak bisa diajak bicara tentang es. Aku, Chen Fangxi, menganggap diri saya untuk setia menjalankan tugas di gerbang surga ini. Aku telah meraih banyak prestasi. Sekarang aku sadar, aku melakukan 3 kesalahan. Kesalahan pertama, tidak segera menyadari wajah pengkhianatmu yang sebenarnya. Kesalahan kedua, tidak lebih awal, mengumumkan ke seluruh dunia kejahatan keluarga Liu. Ini kesalahan ketiga. Biarkan kalian semua, para bocah imut, menghina tuanku. Ini pembangkangan, benar-benar pembangkangan. Semua orang. Kalau begitu, habisi dulu si imut ini, lalu habisi kepala pintu ini. Serang semuanya. Orang yang keras kepala. Mati. Berani juga ingin mengguncang pohon. Alasan aku diam saja adalah ingin melihat, masih ada berapa banyak semut nekat yang tidak tahu malu. Mereka ingin lihat, apakah masih ada orang tak bersalah di sini. Namun, sekarang kelihatannya, di sini berkumpul ular dan serangga, di bawah kubah ini. Jiang Xiang Liu, kamu sudah pikirkan matang-matang. Kami keluarga Liu, dan orang yang memegang kekuasaan, tentu memiliki ikatan pernikahan. Kalau kamu menyakiti kami, mati pasti tak terelakkan. Bagaimana dengan kami, juga termasuk kerabat kerajaan. Bahkan jika bersalah, yang bisa menggerakkan kami adalah penjaga daftar, bukan kamu. Hanya pemimpin gerbang surga yang sepele. Akhirnya aku beri kamu satu kesempatan lagi. Asalkan kamu lupakan apa yang terjadi hari ini, aku masih bisa meminta penjaga daftar, memberimu kesempatan untuk naik ke papan langit. Setiap kata adalah ancaman, setiap ucapan adalah penghinaan. Sampai saat ini, masih menunjukkan sikap tinggi hati. Sama sekali tidak menyadari kesalahannya sendiri.
Kalau memang sudah tidak bisa disembuhkan, lebih baik langsung hancurkan saja, menuju arus. Seperti asap, saat ini. Apakah kamu masih mau memohon untuk mereka? Meskipun mereka berbuat buruk padaku, tapi mereka tetap keluargaku. Aku tidak bisa. Diam saja melihat mereka mati. Berhenti, berpura-pura kuat seperti itu. Kamu tahu, dia tidak berani menyentuh kita. Jadi sengaja di sini, mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri, cara yang buruk. Kamu diam. Siang Liu, aku tahu, aku tak seharusnya berharap terlalu banyak. Tapi, kita suami istri. Kenapa harus bilang hal-hal seperti itu? Karena wajahmu. Aku bisa tidak membunuh mereka, tapi harus merebut kembali semuanya yang mereka miliki. Aku akan merebut kebanggaan keluarga Liu di ibu kota. Modal. Dan segala yang diandalkan untuk bertahan hidup. Kamu gila, ya? Keluarga Liu bisa menjadi keluarga bangsawan di Kyoto dan menguasai pintu gerbang wilayah. Itu karena berkat anugerah dari penguasa papan peringkat. Kamu kira dengan mulutmu terbuka, apakah bisa diambil begitu saja? Biarkan dia bicara saja. Kalau dia bilang itu, mungkin dia bisa mengembalikan sedikit muka ketua pintu Tianmen. Kami tidak keberatan. Meskipun begitu, kami tidak keberatan. Tapi aku tidak tahu, apakah orang yang memutuskan akan berpikir terlalu jauh. Jadi aku sarankan kepada Tuan Jiang, kamu lebih baik dipikirkan lagi dengan matang. Kalau kamu sekarang segera berlutut dan minta maaf kepada kami. Mungkin saja, kita di depan, orang yang memegang kekuasaan, bisa menjaga rahasia untukmu. Kalau tidak, bagaimana? Kalian benar-benar mengira aku bercanda? Segala yang dimiliki keluarga Liu adalah pemberian dari Tian Dao. Sejauh Tian mampu memberikannya, maka dapat diambil. Hari ini aku datang, membawa hadiah ketiga. Adalah merebut semua milik keluarga Liu. Di mana pedang roh Suzaku? Ini. Pedang roh Suzaku ini. Bukankah disegel di rumah? Kamu malah bisa mengendalikan pedang roh Zukue. Apakah kalian pernah berpikir tentang si kecil yang kalian anggap imut? Bukan hanya pemimpin Mentian, tapi juga orang yang memegang daftar peringkat. Ini tidak mungkin. Sekarang, apakah aku berhak mengadili keluarga Liu? Tidak mungkin. Calon suami Liu Ruyan. Bagaimana mungkin dia adalah orang yang memegang daftar? Orang yang memegang daftar. Tidak benar. Orang yang memegang daftar. Kamu jelas-jelas adalah tunanganku. Bagaimana kamu bisa membantunya? Aku bukan membantunya. Aku menjalankan keadilan. Aku yang membantu mereka yang pernah kamu hina di keluarga Liu. Selain itu, calon tunanganku juga bukan kamu. Mengapa? Dia, Liu Ruyan, hanyalah seorang wanita. Seorang anak haram. Aku Liu Fangfei. Secara status, aku adalah putri sulung keluarga Liu. Secara kualifikasi, aku bahkan memiliki surat pernikahan yang mengikat. Hanya karena dia sejak awal menepati janji. Hanya karena dia berhati murni dan baik. Hanya karena tunanganku sudah ditakdirkan oleh langit untuk Liu Ruyan. Ini tidak mungkin. Itu kamu. Kamu yang mencuri tunanganku. Mencuri kehormatan yang seharusnya milikku. Mencuri segalanya dariku. Ayah, tolong aku. Diamkan aku. Tuan, kami juga hanya terbawa emosi sesaat. Kami mengaku dan menerima hukum. Tapi kalau kamu menikahi Liu Ruyan, kita akan jadi satu keluarga. Mengapa harus saling mempermasalahkan? Berikan kami kesempatan lagi, keluarga Liu. Kami pasti akan memperbaiki semua kesalahan. Hanya dengan mengakui kesalahan, semuanya bisa dilupakan. Hanya dengan menyadari kesalahan, kita bisa mulai lagi dari awal. Apa arti keadilan bagi kalian hari ini? Apakah ini hanya lelucon? Aku sudah menyiapkan 3 hadiah untuk keluarga Liu kalian. Yang pertama adalah berkah keberuntungan dan umur panjang. Yang kedua adalah pengadilan prasasti dosa. Jika kalian tidak menerima keduanya, maka yang ketiga ini, kamu harus menerima meskipun tidak mau. Harus menerima meskipun tidak mau. Hadiah ketiga. Pedang pecah, hati hancur. Hadiah ketiga. Pedang pecah, hati hancur. Yang mulia. Menghancurkan pedang roh burung merahmu. Menghancurkan semua peluangmu. Hancur. Pedang Dewa Vermilion Bird. Hancur. Keluarga Liu kita. Hancur. Ayah, Tuan. Pedang roh burung merah hancur. Keluarga Liu saya benar-benar selesai. Tolonglah. Berhentilah. Masih belum cukup. Aku pernah bilang, akan menghancurkan keluarga Liu Mu. Semua kebanggaanmu, kapital, dan segala sesuatu yang menjadi dasar hidup kita. Ini baru saja dimulai. Chen Fangzi. Bawahan saya, mulai saat ini. Batalkan status Liu Jianya. Di taman surga di ibu kota. Semua hak. Mengambil semua kekayaan. Iya. Tuan-tuan. Silakan.
tentang kamu. Yang mulia, saya tahu saya salah. Majian, pengkhianat langitku. Dengan status sebagai tuan pintu langit. Aku hukum kamu, sekecil semut. Benar-benar pandai berakting, baru saja di Jianghai, menampilkan penguasa daftar eksekusi. Sekarang mulai sok lagi, menjadi pemimpin gerbang Tian. Sebenarnya siapa yang memberimu keberanian? Kalian sebenarnya siapa? Bahkan kami tidak kenal kalian, tapi masih berani pura-pura jadi petugas daftar. Pura-pura jadi pemimpin gerbang Tian. Peringkat kedua daftar langit. Sang Sun Yu. Peringkat ketiga langit. Situ Changqing. Peringkat keempat langit. Huang Pulongdou. Permaisuri. Dewa Pedang Utara. Naga Kaisar. 3 orang kuat peringkat langit yang baru menjabat. Ternyata, serentak datang ke ibu kota. Kami datang ke sini hari ini, untuk membuka topeng orang ini. Untuk menjaga wibawa para pemegang peringkat. Orang yang ada di depan kalian ini, seorang tokoh kecil dari Jianghai, yang berada di bawah. Dia sama sekali bukan orang yang memegang kekuasaan, juga tidak mungkin menjadi kepala Tianmen. Tentang hal ini, Jiang Xiangliu, saya sengaja kembali dari Jianghai. Hanya untuk membongkar topeng kepalsuanmu. Pada hari itu, kau menyamar sebagai penjaga daftar di Jianghai, mengadakan pesta penyucian dewa, menipu semua orang. Namun, begitu sang permaisuri datang, dia langsung membongkar kebohonganmu. Sekarang, aku akan membayar semua penghinaan yang kau berikan padaku. 10 kali lipat, 100 kali lipat. Aku akan membuatmu menderita. Jiang Xiangliu, ada saksi di sini. Kamu masih ada yang ingin dikatakan? Katakan saja. Katakan kalau kalian bodoh, atau katakan kalau kalian tidak bisa melihat dengan jelas. Masuk 5 besar daftar langit yang bergengsi, hanya karena percaya kata-kata licik beberapa orang kecil. Langsung diputuskan aku menyamar. Sungguh tak tahu otak kalian di mana. Sombong. Kau bukan hanya menyamar jadi orang penting, bahkan berani meragukan kami. Sungguh sangat angkuh. Sangat sombong. Ini jika aku benar-benar menipumu. Bagaimana aku menariknya keluar lagi? Pedang roh sihir merak jingga. Bagaimana ia bisa digunakan lagi? Pelindung gerbang surga. Aku tahu. Itu Liu Ruyan. Liu Ruyan pernah mencuri pedang roh sihir merak jingga. Pasti dia yang mengatur semuanya. Benar. Selain itu, dia Chen Fangzi. Dia sudah lama tidak puas dengan keluarga Liu. Dengan aku. Itulah mengapa dia bersekutu dengan si kecil ini, sembunyi-sembunyi sebagai pemimpin Tian Surga, dengan penegak peringkat. Tujuan adalah untuk memberantas kami, agar bisa mengendalikan gerbang surga di ibu kota. Kalian benar-benar licik. Dengan cara yang licik, sayang sekali. Ratu Kaisar telah hadir. Segala konspirasi kalian tak akan berguna. Kebenaran akhirnya terbuka. Semua penyamaran kalian hilang. Sekarang juga berlutut dan ikat tangan kalian. Menghadap kami untuk menghadap pejabat yang memimpin dan memohon maaf. Atau, sekarang aku akan membinasakan anggota tubuh kalian. Bagaimana? Kamu mau apa, Zheng Yifan? Aku jelas memberi waktu 3 hari padamu. Tapi kenapa kamu begitu bersikeras mencari kematian? Zheng Yifan, aku sudah bilang, aku beri kamu waktu 3 hari. Agar kamu membawa dalang yang merugikan keluarga Jiang ke hadapanku, untuk meminta maaf. Siang D, kamu akan dibakar sampai mati oleh api keahlian. Sekarang sudah hampir 3 hari sejak janji itu. Kamu tidak hanya tidak membawa area rahasia di belakang layar, tapi juga berani berlaku kasar di depan aku. Bagaimana? Banggakah kamu tidak mau menunggu 1 menit terakhir? Tuan, tolong aku, masih berani berlaku kasar di depan aku, mencari mati. Ada apa ini? Kenapa hatiku bergetar? Tiba-tiba tak berani menghunus pedang. Segera bebaskan orang itu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kalau bukan karena kau menyamar jadi penjaga daftar, dan membuat penjaga asli marah. Kalau aku mau membawamu untuk menuntut balas. Saat ini, kau sudah menjadi arwah. Tapi kau masih belum melepaskanku. Jiang Xiangliu. Kau kira dirimu hebat bertarung? Hari ini ada 3 orang besar di sini melindungiku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Selain itu, hari ini, aku akan berdiri di sini. Tapi kau selamanya tak akan bisa membalas dendam atas istri dan keluargamu. Aku tidak akan menyentuhmu, bukan karena aku tak berani, tapi aku benci tangan ini jadi kotor. 1 menit sudah berlalu. Berani-beraninya kau menakutiku. Aku nggak takut. Tuan, tolong aku. Cara kecil seperti ini juga berani pamer kehadiran di depan saya. Tuan Xie, ini adalah trik kecilmu untuk menipu. Sudah cukup bermain? Api neraka merah berasal dari sebab akibat. Bahkan jika kamu adalah peringkat tertinggi di langit, tak mungkin padam. Zheng Yifan, aku beri kamu kesempatan terakhir untuk mengungkap rahasia di balik layar. Kalau tidak, kamu jangan pura-pura sakti di sini. Ada beberapa orang besar di sini. Hari ini, harus kamu yang mati. Cara-cara kamu yang pura-pura sakti. Kalian benar-benar menipu kami. Keluarga Liu memang sangat menderita.
Satu persatu semua ini akan kami tuntut kembali. Dan kamu, Liu Ruyan, demi mengalahkanku, benar-benar tidak segan menggunakan segala cara. Sayangnya, yang palsu tetaplah palsu. Kamu ayam hutan, tidak akan pernah jadi burung phoenix. Kamu sudah cukup bicara? Kamu sudah puas hidup? Baik. Kebaikan yang kuberikan padamu sudah cukup banyak. Sekarang, kesempatan sudah habis. Bagaimana mungkin? Cepat bantu. Bahkan para peringkat atas langit tidak bisa melawan. Ini sebenarnya ilmu hitam apa? Ilmu hitam. Ilmu yang belum pernah kau lihat, hanya disebut ilmu jahat. Orang yang tidak tahu adalah penipu. Padahal kalian hidup ratusan tahun. Beberapa kali namamu tercatat di daftar langit, tapi ternyata seperti ini, tanpa membedakan yang benar dan yang salah. Sekarang menurut pandanganku, tapi harus ada pembatasan untuk orang-orang ini. Harus dibatasi. Kalau mau naik ke papan langit, harus pakai otak. Orang gila. Jangan kira dengan sihir hitammu, menghapus bukti manusia, bisa membuatmu lepas dari tanggung jawab, identitas penipu kamu. Hari ini, aku harus membawamu pergi. Meminta maaf kepada penghukum. Hanya dengan begitu, penghukum baru akan menenangkan amarahnya, barulah bisa segera membuka daftar surga. Ternyata ini hanya karena hal kecil ini. Mencari masalah denganku. Apa maksud hal kecil ini? Kamu tahu apa itu daftar surga Fengshen? Apa artinya itu? Selama bertahun-tahun, daftar surga setiap 100 tahun dibuka. Ini adalah hukum yang tidak berubah. Kalau hari ini peringkat langit tanpa alasan, terlambat 7 hari. Menghancurkan peluangku. Merusak kesempatan aku untuk langsung naik ke puncak. Hanya dengan masuk 10 besar peringkat langit, aku bisa mendapat pengakuan dari Tahu Langit. Baru aku bisa terus memahami jalan pedang, dan menjadi pedang dewa sejati yang pertama. Hanya yang masuk 10 besar di daftar langit, akan mendapatkan berkah dari jalan surga, negeriku selatan. Baru bisa makmur dan sejahtera. Dan semua ini untuk negeriku selatan. Untuk dunia ini. Hari ini, kita harus menangkapmu. Tak perlu banyak bicara. Tangkap dia. Nak, aku sebenarnya tidak ingin menyakiti. Tapi jika kau melawan, aku pasti akan melumpuhkanmu. Sudah cukup bicara, Nona Jiang, Ratu Permaisuri. Berhati penuh belas kasihan, namun kamu justru begitu sombong. Yang terhormat, menghadapi makhluk kecil ini, Anda sama sekali tidak boleh lembut hati, karena kamu tidak mau menyerah begitu saja. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Omong kosong terlalu banyak. Mencari mati. Ini adalah kekuatan ahli papan langit. Ternyata, menggemparkan dunia, seorang penipu, bisa menarik para ahli papan langit turun tangan. Itu sudah menjadi kehormatannya. Hati-hati. Bagaimana mungkin ini? Dia hanyalah seorang penipu. Bagaimana mungkin menahan serangan dari Yang Mulia Sang Permaisuri? Tidak mungkin. Kepala pintu Tianmen juga tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan setengah jadi. Belum cukup. Permaisuri Yang Mulia, ternyata bahkan seorang penipu kecil pun tidak bisa ditaklukkan. Menurutku peringkat 2 di langit ini. Seharusnya. Diam saja. Kamu, bocah, sebenarnya aku ingin memaafkanmu. Tapi kamu tidak tahu diri. Buat aku sangat malu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Apakah itu serangan terkuatmu? Lemah dan tak berdaya. Aku benar-benar terlalu memujimu. Nak, jangan sombong. Aku akan melawan kamu. Masih belum cukup. Tambahkan aku juga. Orang bermarga Jiang, 3 ahli besar turun tangan bersama. Kamu pasti mati tanpa ragu. Aku sudah hidup puluhan tahun. Baru pertama kali melihat ini. Ahli papan atas digital, serta keluarkan serangan. Pemuda ini juga dianggap mati dengan layak. Ini adalah akibat dari menantang keluarga Liu kami. Sudah cukup bertarung? Kalian bilang sudah cukup? Sudah cukup pukulnya? Giliranku. Kamu sebenarnya siapa? Sampai saat ini, masih bisa tanya pertanyaan bodoh seperti ini? Kalian bilang identitas bisa dipalsukan. Perintah Tianmen bisa dipalsukan. Lalu apa yang muncul di hadapan kalian? Kekuatan. Bisakah itu dipalsukan? Anda pernah terkenal dalam daftar. Anda memiliki semua kekuatan Anda. Apa yang harus Anda lakukan adalah hidup untuk seluruh dunia. Tapi ini sebuah grup yang kecil tanpa mata.
Anda percaya pada beberapa omong kosong, lalu berani menghakimi hidup dan mati dia. Jiang Xiangliu, di depan beberapa orang dewasa, kamu masih berani berteriak. Kamu, diamlah. Kamu terus-menerus berkata, keluarga Liu tahu kesalahannya. Kalian semua tahu kesalahan kalian. Menurut saya, kalian sama sekali tidak menyesal. Kalian hanya takut akan hukuman. Suka-suka, di depan beberapa orang terhormat. Kau masih ingin mengadili kami? Kau siapa sebenarnya? Oh ya, katakan pada mereka. Apakah aku punya hak? Keluarga Liu dari ibu kota. Mendekatlah. Ayo. Yang berdiri di depan kalian. Dia adalah pemimpin gerbang Tianmen. Juga adalah penjaga daftar. Berlututlah. Salam kepada penjaga daftar. Kau bilang benar. Apakah aku sekarang berhak mengadili keluarga Liu? Tuan, demi Ruyan. Berikan kami satu kesempatan lagi. Kesempatan itu sudah lama diberikan padamu. Hanya kalian keluarga Liu yang tidak menghargainya. Kalian keluarga Liu. Dimanja dan sombong. Bersikap melawan arus. Menentang takdir langit. Aku bisa memaafkan kalian. Hukum langit tidak membiarkan. Chen Fangzi. Bawahan siap. Menangkap semua anggota keluarga Liu. Pengadilan terbuka. Yang bersalah dihukum. Yang bersalah. Bawahan siap menerima perintah. Adapun para bangsawan yang penuh ruangan ini. Tuan, kami tidak pernah ikut campur dalam urusan keluarga Liu. Kami tidak bersalah. Kami hanya datang untuk menghadiri pesta ulang tahun saja. Tidak pernah salah. Kalian selalu bilang, ingin meraih kemakmuran abadi. Lupakan saja. Kalau ingin bertaruh, ada risikonya. Kalau ingin bertaruh, harus bayar harganya. Serahkan padamu untuk menangani. Pengikut mengerti. Seperti asap, mari kita pergi. Mengantar tuan pintu dengan hormat. Mengalami penghinaan. Sudah lupa? Xiang Liu. Tidak apa-apa. Tapi, Ruyan, tahukah kau, mengapa aku tidak membuka timbang di pesta penobatan dewa, dan menundanya sampai 7 hari kemudian? Apakah? Bukan karena marah? Melainkan karena hatiku belum terbebas dari iblis dalam diri, merasakan ketidakadilan akibat penghinaan, dan kebencian akibat pengkhianatan, balas dendam keluarga yang melanggar. Bagaimana saya bisa dengan mudah membuat daftar? Sekarang, Zheng Yifan. Sudah menderita api karma lotus merah, terbakar sampai mati. Iblisku. Telah dihapus. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kembali ke Jianghai. Sudah 6 hari. Mengapa belum ada kabar dari ibu kota? Berita tentang Jiang Xiangliu yang ditangkap. Jiang Xiangliu menghancurkan 4 pedang roh. Menghancurkan surat ikatan pernikahan. Kalau dia tidak segera ditangkap lagi, kita tidak lagi punya kemungkinan menikah dengan pemegang peringkat. Begitu terus, keluarga saya akan hancur. Keluarga Zhao saya juga sama. Dalam 6 hari, satu keluarga besar, satu persatu, memutuskan aliansi dengan keluarga Zhao saya. Raja Zhongzhou hanya tinggal kerangka kosong. Keluarga yang juga hampir hancur. Ayahku masih dirawat di rumah sakit karena sakit parah. Apakah benar seperti yang dikatakan Jiang Xiangliu? Ini semua adalah hukuman dari langit. Omong kosong hukuman dari langit. Semua penipuan. Mendengarkan pembicaraan kami diam-diam, kau cari mati. Sekarang bisa bicara soal kerjasama? Berani mendengarkan pembicaraan kami diam-diam, kau cari mati. Sekarang bisa bicara soal kerjasama, kan? Perkumpulan Sanjiang, Hei Teng Xiongi. Peringkat ke-9 di Tianbang, Raja Hitam Negeri Sakura, adalah peringkat 9 di daftar surga. Tapi kali ini, aku pasti akan naik peringkat pertama. Bagaimana? Tidak percaya. Asalkan aku berkuasa di negeri naga, dengan kekuatan jalur naga dari satu negeri, daftar langit yang remeh, bukanlah apa-apa. Aku bahkan bisa melampaui orang yang memegang daftar itu. Kau bicara ini semua, apa hubungannya dengan kami? Aku menghabiskan bertahun-tahun, menghindari pengawasan gerbang langit, menempatkan bidah catur di kerajaan naga, namun 3 hari lalu dicabut oleh seseorang. Bidah yang kamu maksud, jangan-jangan itu Zheng Yifan. Dia hanya salah satu dari mereka. Bidah yang saya tempatkan menyebar di seluruh kerajaan naga, termasuk juga kita. Tentu saja, asalkan kita bekerja sama. Aku akan memimpin kerajaan naga, mendapatkan peringkat nomor 1 di papan surga, dan kalian juga bisa masuk peringkat di papan surga, menyelamatkan keluarga. Apakah ini artinya kalian ingin mengkhianati negara? Aku ingin kalian makmur selamanya. Kerja sama boleh, tapi kau harus membuat kami melihatmu, kekuatanmu memerintah negara naga. Pemimpin aliansi, semua kekuatan gerbang langit, menyelidiki keluarga Zheng Yifan, menemukan bahwa sejak 7 tahun lalu, dia sudah berhubungan dekat dengan Sanjiang Hui dari negeri Sakura. Dan juga, selain itu,
Selama penyelidikan, kami juga menemukan, dia menduduki peringkat 9 di daftar Tianbang. Hei Teng Yeye, rahasia telah terungkap ke Jiang Hai. Pergi ke keluarga Yan. Ternyata, dulu merencanakan membunuh keluarga Jiangku. Ternyata adalah kelompok terkenal, San Jiang Hui. Perintahkan aku dengan Tian Menling. Besok, aku akan mengadakan pernikahan di Jiang Hai. Menyambut kedatangan keluarga Liu, Nona Liu Ruyan. Selain itu, buka Tianbang. Dengan mendapatkan istri ini, aku pasti bisa menghapus dendamu, karena pengkhianatan. Aku, Jiang Xiangliu, bersumpah demi jalan langit, menikahi Liu Ruyan sebagai istri, tak mengecewakan jalan langit, tak mengecewakanmu, ibu kota. 3 keluarga tiba. Sumpah dari seorang penipu. Kenapa suaranya terdengar begitu menyakitkan? Kamu berhasil menghindari kejaran dari sang permaisuri, tetap berani mengadakan pernikahan di kota Jiang. Jiang Xiangliu, kamu benar-benar sangat sombong. Jika ketiga orang datang sebagai tamu, mereka bisa duduk di samping. Kami datang untuk menyaksikan pernikahan, juga untuk mengantarmu ke akhir hayat. Kau membuat seluruh keluarga Ding masuk penjara. Kau membuat aliran api keluarga Jiang hilang. Kau menghancurkan seluruh usaha keluarga Yan. Satu persatu ini, satu demi satu. Hari ini kau harus membayarnya. Kalian 3 keluarga bisa berdiri tinggi. Semua ini karena aku. Hingga bisa jatuh seperti sekarang. Tapi semua itu karena kalian sendiri. Merobek surat pernikahan. Mengingkari janji. Tentu aku harus mengikuti hukum alam. Mengambil kembali apa yang memang bukan milik kalian. Ada pepatah bilang, orang berakhlak akan dihormati. Yang tidak berakhlak akan dihukum sendiri. Apa yang telah kita lakukan salah? Bukankah kita hanya membantah penipuanmu sebagai pejabat palsu, yang mengaku sebagai pemimpin? Kami melakukan ini demi keadilan dunia. Manusia merencanakan kesejahteraan. Ini adalah untuk menjaga martabat hukum alam. Dengan apa kamu menghukum kami? Jangan bicara seolah-olah kamu sangat adil dan tanpa pamrih. Jujur saja, kamu juga demi kepentingan pribadi. Orang brengsek yang berani menyamar sebagai pelaksana perintah, tidak berhak mengatur-atur kami. Jiang Xiangliu, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Menyerah saja. Ikut kami. Menghadap pelaksana perintah untuk minta maaf. Dan jelaskan pencurian surat pernikahanmu. Tentang kerusakan pedang roh 4 bidang. Asalkan kita masih bisa menyelesaikannya. Dan memenuhi janji pernikahan dengan eksekutor. Selama kita masih bisa naik ke daftar teratas, kami akan membiarkanmu hidup. Aku pernah bilang. Aku adalah orang yang memegang daftar tersebut. Hari ini datang ke Jiang Hai. Selain mengadakan pernikahan, juga untuk mengumumkan hasil ujian. Terlalu keras kepala. San Jiang bertemu para pejuang Jiang Hui. Diperkirakan, kalian 3 keluarga, berani bersekongkol dengan negara Sakura. Ini pengkhianatan. Tidak. Kami adalah aliansi San Jiang. Untuk menyingkirkanmu, pemalsu pemegang mandat, penjahat yang melawan hukum langit. Jiang Xiangliu, kau kira dengan menghancurkan kekuatan dan jawaban kami dari 3 keluarga, maka kamu bisa aman tanpa cedera. San Jiang akan hadir sebagai ksatria hitam. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku tanya sekali lagi padamu. Menyerahlah. Atau mati. Ini adalah cara terakhir kalian. Baiklah. Aku juga memberimu satu kesempatan. Panggil pendukungmu. Gunakan semua cara yang kalian punya. Aku Jiang Xiangliu. Hari ini di sini juga. Aku tunggu. Kenapa? Tidak ada lagi? Hei Teng Xiong. Hanya mengirim beberapa orang ini. Ikan busuk dan udang basi untuk membantumu. Lainnya di mana? Kamu ngomong apa sih? 3 keluarga kalian. Berkonspirasi dengan Gumimi di negeri Sakura. Bersatu dengan Raja Hitam dan Tengku Hitam. Menganggap diri benar dalam membela jalan langit. Padahal, sebenarnya hanya untuk mengkhianati negara naga. Demi meraih keuntungan pribadi. Perhitungan yang kalian buat di hati. Benarkah tidak ada yang tahu? Jiang Xiangliu. Yan Sisi. Kalian hari ini mengira datang untuk menagih hutang dari saya. Sebenarnya, saya yang datang untuk menuntut pertanggungjawaban dari kalian. Keluarga Jiang Haiyan. Yan Sisi. Keluarga Zhao dari Zhongzhou. Zhao Ruowan. Keluarga Ding di kota Yucheng. Ding Jingshu. Tuduhan pengkhianatan ini. Apakah kalian mengakuinya? Hanya pemenang yang berhak mengadili. Para prajurit geng 3 sungai, dengar perintah. Bunuh dia. Di mana Chen Fangzi? Hanya seorang samurai dari negara Sakura. Yang berani menyerang negaraku, naga, akan mati. Gerbang langit, aliran sungai. Kau ternyata bergabung dengan gerbang langit. Katakan dengan cara lain. Itu adalah Tianmen, menyerah kepada tanganku. Tidak mungkin. Tianmen yang mulia, tidak mungkin tunduk pada seorang penipu. Ini semua, pasti aktor yang kau cari. Aku bisa membuktikannya. Mereka bukan penipu. 36 pelindung Tianmen,
Bintang Tianyi menyapa pemimpin gerbang. 16 pelindung, belum dapat panggilan. Tidak boleh meninggalkan pos sembarangan. Kamu tidak bertugas di Zhongzhou. Apa urusannya datang ke Jianghai? Bawahan mendengar bahwa ketua telah lahir, dan baru saja menikah di Jianghai. Bawahan sengaja datang untuk mengucapkan selamat, sampai memberikan hadiah, lalu segera kembali menjaga Zhongzhou. Niat baik saja. Sudahlah. Ini dari bawahan. Produk khas yang dikumpulkan di Zhongzhou secara khusus. Meskipun tidak berharga, tapi daerah ini. Pemimpin, Xiang Liu. Kembalilah, kamu bukan tandingannya. Anak murid utama, kamu berbuat durhaka. Kau berani mengkhianati pemimpin sekte. Sebenarnya aku juga penasaran. Penipu yang disebut Nona Yan. Ternyata adalah pemimpin sekte Tianmen. Rasanya serbuk bunga mandala enak, kan? Bagaimana sensasi bila besi hitam yang tajam? Meski kau pemimpin sekte Tianmen. Kau kena 2 seranganku ini. Kemampuanmu juga menurun 90%. Aku dulu mengira kamu adalah N. Semut dari lapisan bawah. Berkeliling menipu. Tak disangka. Kamu ternyata adalah tuan penjaga pintu surgawi. Tapi apa peduli? Saat ini kamu belum apa-apa, seperti ikan di atas talenan. Dibantai sesuka hati. Jadi, Zhong Zijue, kamu juga seperti Yan Sisi. Sudah lama berkhianat dan bersekutu dengan musuh? Ini bukan pengkhianatan. Ini adalah melawan takdir dan mengubah nasib. Daftar dewa selama 100 tahun sekali dibuka. Membagi tahta dunia, memberi kehidupan kepada segala makhluk. Ini adalah peluang besar. Dan juga perubahan besar. Posisi saya di bawah pantat ini harus diubah juga. Aku sudah cukup jadi pelindung. Sudah bosan diperintah orang. Aku mau jadi yang teratas. Menjadi pelindung gerbang langit. Melindungi banyak saudara. Berdiri di atas ribuan orang. Apa itu tidak cukup? Tidak cukup. Lihatlah keluarga Zhao mereka. Hanya karena mereka bertunangan dengan si pemegang daftar. Akan ada kesempatan untuk masuk daftar langit yang terkenal. Bisa memimpin ratusan suku. Bahkan aku harus memberi sedikit kelonggaran. Kalau aku bisa memiliki hubungan dengan penjaga daftar. Kalau begitu apakah aku juga ada kesempatan untuk menguasai dunia? Kamu itu serakah seperti ular menelan gajah. Sifatmu tamak. Aku memang tamak. Lalu kenapa? Langit pun sedang membantuku. Rencana awal kita adalah menangkap si penyamar. Penipu yang memegang daftar. Tapi sekarang, langit telah melukai saya parah. Tuan Kepala Pintu. Ini adalah Wahyu. Anak sulung dari aliran kami. Harus menjadi pemimpin baru gerbang langit. Dan kau harus mati. Apa yang kau punya untuk melawanku? Lepaskan Xiang Liu. Liu Ruyan. Ini sudah sampai kapan? Kenapa kau harus berpura-pura setia di sini? Kupikir kamu adalah yang paling bodoh di antara 3 keluarga kita. Tak kusangka kamu menyembunyikannya begitu dalam. Sudah lama mengetahui bahwa Jian Xiang Liu adalah pemimpin Tianmen. Makanya kamu berani berinvestasi ini. Sungguh sayang sekali. Hampir saja kamu berhasil. Kalau kamu begitu ingin menyelamatkan si kecil ini, berikan aku satu kesempatan. Biarkan pengantin wanita ini memberi kami sujud dan minta maaf. Bagaimana? Baik, baik, baik. Kenapa wanita harus menyusahkan wanita lain? Benar kan? Asalkan kamu mau berlutut dan sujud, maka kami bisa memaafkan nyawa Jiang Xiang Liu. Baik. Aku bersujud, asalkan kalian mau memaafkan Xiang Liu. Aku bersedia melakukan apa saja. Jangan berlutut. Kau adalah istriku. Di dunia ini, tak ada yang bisa membuatmu berlutut. Tuan pemimpin pintu. Sekarang kamu terserang racun aneh. Tubuhmu terluka parah. Aku sedikit bergerak. Bisa membuatmu mati. Tapi kamu masih menjaga harga diri yang malang itu. Semakin kamu seperti ini, semakin aku ingin melihatmu. Keadaan kehilangan harga dirimu. Haha. Bawa orang. Ambil satu persatu pakaian dari tunangan tuan rumah. Lepaskan satu persatu. Aku akan melakukannya di depan tuan rumah. Biar dia melihat aku. Bagaimana cara menghina wanita dia. Zhong Ziju. Cukup sudah. Mungkinkah kamu lebih kuat darimu? Benarkan, kalau aku tidak punya kekuatan ini. Bagaimana aku berani berbuat sesuka hati? Bagaimana aku berani bertindak tanpa rasa takut? Bagaimana aku berani merencanakan posisi sang tuan di depan tuan rumah? Rebut istri beliau. Nona Liu, sekarang kau milikku. Lepaskan aku. Kamu baik. Tidak mungkin, kamu jelas terluka parah. Jelas akan dibantai olehmu. Benar, kan? Ini yang kamu sebut bunga mandraga yang berdebu. Hanya sampah saja. Ini
Yang kamu sebut. Pedang tajam dari besi murni. Ini hanya besi tua yang buruk, kan? Zongzi, angkat. Sekarang aku akhirnya mengerti. Mengapa kamu harus bekerja sama dengan Yan Sisi? Kalian semua sama saja. Terlalu percaya diri. Bodoh seperti itu. Baru saja aku pura-pura lemah. Hanya untuk memancing orang di belakang kalian. Tidak kusangka. Kalian terlalu sombong. Berani berbuat jahat pada wanita saya. Zong Zijiu. Kau benar-benar tidak sabar. Mencari mati? Apakah ini kekuatan dari pemimpin pintu Tianmen? Dengan satu tatapan, bisa melukai berat seorang pelindung. Sekarang, apakah kalian mengaku bersalah? Tuan, kami tidak pernah berniat mengkhianati negara. Kami hanya ingin menyelesaikan pertunangan. Tidak ada yang menyangka ini. Bagaimana mungkin itu pemimpin gerbang Tianmen yang menyamar sebagai pembawa daftar? Ini bukan menyamar, melainkan berkamuflase. Tuan melakukan ini, pasti ada alasan Anda. Tapi Tuan, kami juga tidak tahu maka tidak takut. Mohon Tuan, memaafkan kami. Baik. Aku akan memberikan kalian sebuah kesempatan. Karena kalian tadi bersedia memberikan aku kesempatan, aku seharusnya bersyukur. Kalau begitu, kalian bertiga, berangkatlah bersama-sama. Tuan. Kurofujiu. Beberapa buah caturmu ini terlalu lemah. Situasinya sudah seperti ini. Apakah kau masih tidak berani turun tangan sendiri? Ketua pintu Tianmen memang berbakat dan visioner. Kekuatan luar biasa. Hei Teng Xiong benar-benar kagum. Tuanku Hei Huang. Begitu terus-menerus kecil. Sungguh menjijikan. Hitam Kaisar membersihkan untuk kepala pintu. Hitam Wisteria Xiong, berhenti berakting. Kau, dari 3 sungai negara Sakura, sembarangan masuk ke negara naga. Bukan hanya membunuh seekor anjing. Bisa dianggap selesai. Ketua pintu, Anda salah paham. Saya dari perkumpulan Sanjiang paling taat aturan, tidak pernah melanggar. Apalagi sembarangan masuk ke kerajaan naga. Benar, kan? Nona Yan. Ah. Benar. Benar apa? 5 tahun lalu, kau menyuruh keluarga Zheng memusnahkan keluarga Jiang, itu benar. Kau bersekongkol dengan 3 keluarga untuk menyerang, itu benar. Bukan kau sekarang, masih kau, berdiri di atas wilayah negara naga. Sembarangan bertindak, berbicara besar adalah kekeliruan. Hei, Tuan Hitam Gantung, aku memvonis kamu. Tanpa bukti. Hanya perlu membunuhmu. Apa kamu memang orang yang 5 tahun lalu, semut kecil yang kabur dari keluarga Jiang? Kalau kamu bilang dari tadi, aku tidak akan menyamar. Bukan salahmu. Aku memang ingin menyerang kerajaan naga. Aku memang ingin menguasai garis naga. Aku ingin menduduki peringkat. 100 tahun yang lalu, aku akan mengirim orang, menyusup ke negara naga kalian, keluarga Jiang kalian. Hanyalah sebuah pion. Dalam rencana besarku, aku bisa menghancurkannya kapan saja. Kurofujiu. Kenapa? Marah, marah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hari ini, aku hanya perlu menghancurkan kau, pemimpin gerbang langit ini. Baru aku bisa dengan terang-terangan menyerbu kerajaan naga. Baru aku bisa menerima perintah itu. Menjadi yang terbaik di dunia. Aku Kurofu Takeo. Akan menginjak kalian orang-orang kerajaan naga. Menjadi yang terunggul di dunia ini. Bermimpi saja. Kalianlah yang menyembah penguasa papan peringkat. Jiang Xiangliu adalah penguasa papan peringkat. Siapa yang menetapkan? Pemimpin gerbang langit dan penanggung jawab. Tidak bisa menjadi orang yang sama. Hei Teng Xiongyi. Maaf, ambisi besar yang kamu katakan. Sejak awal. Adalah sebuah lelucon. Belum tentu. Membunuhmu, merebut peringkat tertinggi. Aku tetap nomor 1 di dunia. Kaisar Hitam, kau gila. Membobol kerajaan naga. Sudah merupakan kejahatan besar. Apalagi yang ingin kau lakukan. Orang yang mengatur papan skor bergerak. Kalau tidak gila, bagaimana bisa menjadi nomor 1 hari itu? Pergi dari sini. Mencari mati. Bagaimana mungkin? Kamu hanya nomor 9 di daftar langit. Bagaimana mungkin mengalahkan kami? Ini adalah kekuatan yang aku dapatkan dari garis naga negara. Selama aku punya kekuatan ini, aku punya modal untuk menaklukkan peringkat langit dan menguasai kerajaan naga. Tuan Hei Teng memiliki kekuatan yang luar biasa. Pasti bisa menyatukan zaman. Kami bersedia mengikuti perintah Tuan. Jiang Xiangliu. Kamu adalah Tuan Menmen, begitu saja. Kamu adalah orang yang memegang daftar, begitu juga. Selama ada Tuan Hei Teng di sini, kamu pasti akan menjadi anjing mati. Buat apa punya banyak identitas di dunia ini, yang dihormati tetap kekuatan. Kamu masih berdiri di situ. Ngapain sih? Cepat dong. Turun. Menghadap Liu. Sekarang bagaimana? Ruyen. Jangan takut. Nyawa mereka semua ada dalam kendaliku. Hanya masalah kecil saja. Kita menikah dulu. Tapi, Ruyen, apakah kamu mau menikah denganku? Tidak heran kamu orang yang memimpin. Sampai sekarang masih bisa tetap tenang. Tapi itu cuma pura-pura tenang saja. Tuan Kaisar Hitam,
Mohon ambil orang ini. Agar tidak ada bahaya di kemudian hari. Selama aku masih hidup hari ini. Aku tidak akan membiarkan pengkhianat Sakura mengotori daftar langit. Jika ingin lewat, maka pijaklah tubuhku dulu. Kalau begitu, aku akan menggunakan darahmu untuk mengibarkan bendera besar Sakura kami. Dapatkan peringkat pertama di daftar langit untukku. Selamat. Aku akan menebas habis para ahli daftar langit. Mengambil alih daftar langit penobatan dewa. Zhan Sheng. Xiang Liu, kamu cepat pergi. 5 tahun yang lalu, keluarga saya Jiang dibantai habis. Meninggalkan saya seorang diri bertahan hidup. Saat itu saya bersumpah. Tidak akan lari lagi. Hari ini, saya juga tidak akan mundur selangkah pun. Semangat yang hebat. Kalau begitu saya mohon kepada Tuan penanggung jawab. Berdiri di sini. Tunggu aku memenggalmu satu persatu. Mengikis tulang. Mengalir. Tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Bagus. Pedangku sangat cepat. Hampir tidak ada perasaan sama sekali. 3 pedang. Membinasakan jiwa. Penjaga peringkat. Ini giliranmu. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Saya bersedia. Tiga ujian hati. Sudah pergi dari sana. Hei Tianxiong. Hanya tinggal kamu. Aku punya 3 hati yang gelap. Bakar Zheng Yifan. Menghukum aku atas. Dendam atas penghinaan. Menikahi Liu Ruyan. Hapuskan kebencianku. Akan pengkhianatan orang. Sekarang hanya tinggal kamu. Potong anjing Sakura itu. Balas dendam kehancuran keluargaku. Dan kematian orang-orangku. Hahaha. Hanya dengan kamu. Pedang keempat. Tuan, terkejut? Kalian bukan bilang. Identitas tidak penting. Kekuatan. Itu yang paling penting, kan? Kalau begitu, sekarang, apakah aku berhak untuk bicara? Kalian sudah berusaha sekuat tenaga, merencanakan segalanya. Dengan segala cara, ingin masuk daftar langit. Hari ini aku akan menyelesaikannya. Keinginan kalian ini. Agar kalian sebelum meninggal. Muka asal daftar fajar. Tatanan langit dan bumi. Daftar menduduki segala sesuatu. Daftar dewa penutup. Daftar langit, daftar langit. Benar-benar daftar langit. Daftar dewa penutup. Menyuburkan segala sesuatu. Pengawal daftar Xie. Kalian bertiga. Melindungi daftar dengan nyawa. Ini adalah yang pantas kalian terima. Pengawal daftar Jiang Xiang Liu. Mengalami banyak cobaan. Iblis hati sudah hilang. Manusia dan langit bersatu. Buka daftar langit baru. Daftar surga yang ditetapkan. Buka. Huang Fu Longdou. Tinju besi yang tak terkalahkan. Tutup. Peringkat kelima daftar langit. Situ Cangking. Jalan pedang sejati. Ditetapkan. Peringkat keempat langit. Sang Sun Xiaoya. Berkontribusi melindungi negara. Ditetapkan. Peringkat ketiga langit. Aku adalah peringkat ke. Jiang Xiang Liu. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku telah mendapatkan pengakuan dari Tian Dao. Kamu tidak bisa membunuhku. Benarkah? Buku daftar langit penobatan dewa. Yang terdaftar adalah orang berakhlak. Yang diangkat adalah orang berprestasi. Kebajikan tertinggi tak dianggap kebajikan. Kebajikan rendah tetap dianggap kebajikan. Orang bijak tak pernah bertengkar. Orang biasa suka bertengkar. Kau, Hei Teng Xiong, melakukan semua kejahatan. Apa hakmu untuk masuk daftar? Apakah aku punya hak? Kamu tidak berhak bicara. Tidak. Aku yang memutuskan. Dengan pedang kemanusiaan ini, aku akan memotongmu, anjing liar Sakura, melawan hukum kosmos. Mengubah daftar dewa pelindung. Berani melawan takdir. Kamu memang mencari mati. Sialan. Itu kamu. Mengenai kalian. Niat memberontak. Bawalah dia. Tentukan hari untuk dihukum mati. Seperti asap. Aku sudah bilang. Akan membuatmu masuk daftar langit. Membuatmu menikmati kemakmuran abadi. Aku pasti akan menepati janji. Tuan. Meski daftar langit sudah dibuka, tapi kenapa? Posisi nomor 1. Tapi tidak ada nama. Masih ada siapa yang belum masuk daftar? Tentu saja. Itu kamu. Murid mencium tangan guru. Masih tunggu apa? Masuk daftar. Iya.